Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 319. Dalam pada itu di Pendapa Kademangan, Ki Demang masih berbicara dengan beberapa orang bebahu. Sementara itu masih banyak orang yang berkerumun di halaman Kademangan itu. Agaknya mereka merasa kecewa bahwa mereka tidak mendapat kesempatan untuk menghukum orang-orang yang telah ditangkap itu. Ki Demang dan para bebahu agaknya memang sudah menetapkan bahwa ketiga orang itu adalah orang-orang yang telah mencuri kambing di padukuhan sebelah. Karena itu, maka mereka tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali melanjutkan hukuman kepada mereka. Sejenak kemudian, maka lampu-lampu di Kademangan itu memang sudah dinyalakan. Seorang pengawal telah membuka selarak bilik yang dipergunakan untuk menahan ketiga orang yang dituduh mencuri kambing itu, sedangkan orang lain telah memasuki bilik itu sambil membawa lampu minyak. Namun ketika orang itu melangkah keluar, tepat di pintu bilik ia telah meloncat-loncat sambil mengaduh. Beberapa pengawal yang ada di luar bilik itu segera berlari-lari. Mereka mengira bahwa ketiga orang tawanan itu telah berusaha untuk melarikan diri. Tetapi mereka masih melihat ketiga orang itu di tempatnya. Bahkan seorang di antara mereka masih berbaring di pembaringan, sementara dua orang yang lain duduk di bibir pembaringan itu. Karena itu, maka orang-orang yang kemudian berkerumun segera bertanya hampir berbareng. "Kenapa? Kenapa kau Aku seperti menginjak api. Aku tidak tahu apa yang terasa panas di kakiku. Sekarang pun rasa-rasanya kakiku masih terbakar," jawab orang itu. Seorang telah membawa obor. Mereka menerangi tumit kaki pengawal yang berteriak itu. Mereka terkejut ketika mereka melihat kaki itu seolah-olah memang terbakar. "Kenapa kakimu bertanya orang yang membawa obor. Orang itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak tahu. Pada saat aku melangkah keluar, di muka pintu kakiku bagaikan menginjak bara api. Ternyata kakiku memang terluka bakar." Beberapa orang saling berpandangan. Beberapa orang memang mengamati keadaan di dalam bilik itu. Namun ketiga orang itu agaknya memang tidak beranjak dari tempatnya. Dengan menyeret kakinya yang terluka, dibantu oleh kawannya, orang itu meninggalkan pintu bilik tawanan itu. Kawannya lah yang menutup pintu dan menyelarakannya dari luar. Tetapi tidak seorang pun yang dapat memecahkan teka-teki tentang kaki orang itu. Bahkan Ki Demang pun menjadi bingung pula karena peristiwa itu. Namun dalam pada itu, Ki Jayaraga telah bergumam. "Nampaknya kau kurang pekerjaan." Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Satu permainan yang dapat sedikit mengurangi beban kejengkelan. Untung kau membidikkan sorot matamu dengan tepat. Jika kau mengenai betisnya maka keadaannya akan menjadi semakin parah," desis Ki Jayaraga. Sabung Sari sama sekali tidak menyahut. Tetapi ia ingin mengurangi pepat di hatinya, sehingga ia telah melukai tumit lawannya dengan sorot matanya. Hanya dengan sebagian kecil saja dari kekuatan ilmunya. Kiai Gringsinglah yang kemudian terdengar tertawa. Katanya, "Tidur sajalah. Mungkin besok kita harus membuat permainan yang lebih menarik daripada sekedar memanasi tumit." Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata pula kepada Sabung Sari. "Tidur sajalah." "Baru saja lewat senja," berkata Sabung Sari. "Aku ingin berjalan-jalan sekeliling padukuhan induk ini." "Kita sedang ditahan di sini," sahut Kiai Gringsing. Tetapi Sabung Sari menjawab, "Apa salahnya? Nanti malam kita kembali lagi ke dalam bilik ini." Ki Jayaraga termangu-mangu. Namun ia pun kemudian bertanya kepada Kiai Gringsing. "Bagaimana pendapat Kiai?" Kiai Gringsing tersenyum. Tetapi ia mengerti perasaan Sabung Sari. Karena itu maka katanya, "Baiklah. Kita akan berjalan-jalan. Mudah-mudahan dapat menghilangkan kejemuanmu." Ternyata perhitungan Ki Jayaraga pun keliru, berkata Sabung Sari kemudian. "Perhitungan yang mana?" bertanya Ki Jayaraga. "Menurut Ki Jayaraga, setidak-tidaknya kita akan makan lebih baik daripada di kedai itu." "Ternyata kita begitu saja dilemparkan ke dalam bilik ini," berkata Sabung Sari. Ki Jayaraga dan Kiai Gringsing tertawa. Kiai Gringsinglah yang menjawab, "Jika bukan makan, maka kita telah mendapat tempat untuk bermalam jauh lebih baik daripada tidur di padang terbuka."
Tetapi di sini banyak sekali nyamuk, sahut Sabung Sari. Tingkatkan daya tahan tubuhmu, serta usahakan mengatasi rasa sakit, berkata Kiai Gringsing. Akhirnya Sabung Sari pun tersenyum pula. Tetapi ia benar-benar merasa jemu berada di bilik itu meskipun seperti kata Kiai Gringsing, bahwa tempat itu memang lebih baik daripada bermalam di padang terbuka. Namun karena mereka dimasukkan ke dalam bilik itu sebagai tahanan, maka rasa-rasanya bilik itu pun menjadi sangat pengap. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih tetap berada di dalam bilik itu. Mereka menunggu kesempatan untuk dapat keluar dan berjalan-jalan di padukuhan induk. Ketajaman pendengaran mereka dapat ditingkatkan untuk mengetahui apakah di sekitar bilik itu masih terdapat pengawasan yang ketat. Ketika keadaan sudah menjadi sepi, maka Sabung Sari berusaha mengintip dari celah-celah dinding kayu bilik itu. Ternyata ia memang tidak melihat seorang pun yang berada dekat dengan bilik itu. Namun agak jauh, ia memang melihat dua orang duduk di bawah lampu minyak. Agaknya dua orang itulah yang bertugas mengawasi bilik itu, tanpa menyadari siapakah yang berada di dalam bilik tahanan yang mereka anggap sudah cukup kuat itu. Marilah, berkata Sabung Sari kemudian. Kita akan keluar lewat atap. Nanti kita akan kembali lewat atap pula. Jika kita merusak dinding, maka akan segera timbul kecurigaan. Kiai Gringsing menggeliat. Katanya, sebenarnya aku lebih senang berbaring saja di sini. Tetapi baiklah. Kita melihat-lihat isi kademangan ini. Demikianlah, maka Sabung Sari adalah orang yang pertama meloncat bergayutan pada rusuk-rusuk atap yang terbuat dari batang-batang bambu yang nampaknya cukup kokoh. Dengan hati-hati Sabung Sari telah menyibakkan atap yang terbuat dari anyaman jerami yang rapat. Kemudian, ia pun telah menyusup di antara rusuk-rusuk bambu itu. Dari atap itu ia meyakinkan bahwa tidak seorang pun yang akan melihat mereka, meskipun dari tempatnya ia dapat melihat lewat bumbungan bahwa di halaman kademangan itu ternyata masih terdapat banyak orang. Dengan isyarat ia mempersilahkan Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga untuk keluar pula. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun telah keluar dari bilik tahanan mereka melalui atap. Mereka pun kemudian beringsut dan dengan tangkas meloncat turun, seolah-olah mereka mampu melayang tanpa menimbulkan bunyi apapun. Sejenak mereka mengamati tempat itu agar mereka cukup mengenalinya. Kemudian mereka pun meninggalkan tempat itu. Tetapi mereka harus mengambil jalan lain, tanpa melewati halaman depan kademangan yang masih terdapat banyak orang yang sedang marah. Ketiga orang itu telah meloncati dinding pekarangan di belakang kandang. Kemudian mereka ternyata telah turun ke jalan kecil yang melingkari rumah Ki Demang itu. Dengan hati-hati maka mereka pun telah menyusuri jalan kecil yang sepi itu. Tetapi mereka tidak menuju ke jalan induk Kademangan. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu telah berada di tengah-tengah padukuhan induk itu dan berjalan dari satu lorong ke lorong yang lain. Bahkan kadang-kadang mereka telah memasuki halaman rumah yang pintunya sudah tertutup. Namun di bagian lain terdapat rumah yang cukup lengkap dengan pendapa yang terbuka dan halaman yang cukup luas. Agaknya di Kademangan ini, setidak-tidaknya di padukuhan induk ini, banyak juga orang kaya, berkata Sabung Sari. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Dengan nada datar Kiai Gringsing berkata, Kademangan ini adalah Kademangan yang subur. Namun seekor di antara kambing mereka hilang, maka seisi Kademangan sudah menjadi gempar. Agaknya ketenangan yang selama ini mewarnai Kademangan ini telah membuat penghuninya tersinggung oleh kehilangan itu. Mereka tidak mau peristiwa itu terulang lagi, sahut Ki Jayaraga. Karena itu, maka mereka benar-benar ingin membuat orang yang disangkanya telah mencuri itu menjadi jera. Sabung Sari hanya mengangguk-angguk saja. Namun rumah-rumah dan bangunan yang ada memang menarik. Ketika mereka sampai ke Banjar, ternyata Banjar itu benar-benar kosong. Agaknya orang yang seharusnya meronda di gardu di Regol telah berada di Kademangan pula. Dengan leluasa mereka bertiga sempat melihat-lihat Banjar itu. Satu bangunan yang menarik dan cukup besar. Bahkan di Banjar itu terdapat pula seperangkat gamelan yang cukup baik. Ketika Sabung Sari memasuki ruang penyimpanan gamelan, Ki Jayaraga berdesis. Apa yang akan kau lakukan? Sabung Sari tertegun. Meskipun ia berpaling sejenak, namun ia kemudian melangkah memasuki ruang yang pintunya terbuka itu. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga tidak menegurnya lagi.
Ketika keduanya berdiri di pintu mereka melihat Sabung Sari sedang memindah-mindah wilahan gamelan. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga tersenyum. Dengan nada datar Ki Jayaraga berdesis. Sabung Sari masih ingin melepaskan kejengkelannya. Dengan memindahkan wilahan-wilahan gamelan, ia akan dapat membuat bingung para penabuhnya jika gamelan itu kelak dipergunakan. Beberapa saat kemudian Sabung Sari telah selesai dengan kerjanya. Ia pun tersenyum pula sambil melangkah mendekati kedua orang tua itu. Katanya, "Marilah. Satu kerja sekedar untuk menghilangkan kejemuan." Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga tidak menyahut. Tetapi mereka pun kemudian beringsut meninggalkan ruang penyimpanan gamelan itu. Namun tiba-tiba hampir berbarengan ketiganya mengerutkan keningnya. Bahkan Kiai Gringsing telah berdesis perlahan. "Aku dengar langkah seseorang." "Kita menyingkir lewat pintu belakang," sahut Ki Jayaraga. "Banyak juga orang kaya," berkata Sabung Sari. Ketiganya pun kemudian telah beringsut lewat pintu butulan. Demikian mereka keluar, maka beberapa orang memasuki ruang dalam Banjar Kademangan itu. Dari luar, ketiga orang yang keluar lewat pintu butulan itu masih mendengar salah seorang yang memasuki Banjar itu berkata, "Aku akan tidur saja di Banjar. Aku menyesal, kenapa Ki Demang tidak menyerahkan saja orang-orang itu kepada kita," sahut yang lain. "Kita akan dapat membuat mereka jera. Jika mereka tidak dibuat jera, maka pencurian seperti itu akan terulang kembali," berkata yang lain lagi. Namun agaknya seseorang yang suaranya menunjukkan sikap yang lebih mengendap berkata, "Kita tidak boleh tenggelam dalam arus perasaan. Ki Demang besok akan menghukum mereka." Itu pun masih harus diyakini bahwa ketiga orang itu memang bersalah. Sebenarnya Ki Demang pun masih memerlukan bukti-bukti yang lebih kuat untuk dapat menentukan bahwa ketiganya memang pencuri yang kita cari itu. "Kau selalu berpikir berbelit-belit," sahut kawannya. "Semuanya sudah cukup jelas." Tetapi Ki Demang masih juga menunggu dengan perhitungan, tentu bukan hanya 3 orang itu saja yang telah menyembelih kambing itu. Jika kawan-kawannya mendengar bahwa 3 orang di antara mereka tertangkap, maka mungkin sekali mereka akan berusaha untuk membebaskannya. "Apa mereka ingin membunuh diri?" teriak seorang anak muda. "Tetapi sebaiknya mereka melakukannya. Kita akan mendapat kepuasan." "Sudahlah," berkata seorang yang sudah lebih tenang dari kawan-kawannya itu. "Kita serahkan saja semuanya kepada Ki Demang." "Aku akan tidur," terdengar suara orang yang pertama. Yang lain tidak menjawab lagi. Tetapi mereka agaknya telah bertebaran di dalam Banjar itu. Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari pun kemudian beringsut meninggalkan Banjar itu. Mereka tidak melewati regol halaman lagi, karena mereka melihat ada 2 orang yang duduk di regol itu sambil berselubung kain panjang. Karena itu, maka ketiga orang itu pun kemudian telah meloncati dinding dan hilang di kegelapan. "Kiai," berkata Sabung Sari kemudian, "apakah kita besok benar-benar membiarkan diri kita dihakimi oleh Ki Demang di hadapan orang-orang yang marah itu?" Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Besok kita akan berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa kita tidak bersalah." Tetapi Sabung Sari menggeleng. Katanya, "Tidak ada gunanya Kiai. Apapun yang kita katakan, mereka tidak akan percaya. Mereka telah mengambil satu kesimpulan sebelum mereka mendengarkan penjelasan kita." "Tetapi jika kita dapat meyakinkan mereka," desis Kiai Gringsing. "Sulit Kiai," jawab Sabung Sari. "Mereka nampaknya orang-orang yang keras hati. Apalagi mereka sudah mengambil satu keputusan tanpa keyakinan. Kiai, agaknya sulit untuk merubah pendapat mereka. Sekelompok orang yang sudah bulat menentukan satu keputusan. Mungkin Kiai dapat meyakinkan Ki Demang. Tapi orang-orang Kademangan ini tidak akan dengan mudah mencabut keputusan mereka tentang kita." Ki Jayaragalah yang kemudian berbicara. "Kiai, aku dapat mengerti pendapat Angger Sabung Sari. Karena itu, maka apakah kita mempunyai cara lain yang akan dapat merubah pendapat mereka tentang kita?" Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Tetapi ia justru bertanya, "Bagaimana sebaiknya menurut Ki Jayaraga?" "Kiai, bagaimana jika kita bermain-main sedikit dengan isi Kademangan ini?" berkata Ki Jayaraga. "Bermain-main bagaimana?" bertanya Kiai Gringsing. "Bagaimana jika Angger Sabung Sari menutup kembali atap itu, sementara kita tetap berada di luar?" berkata Ki Jayaraga.
Lalu, kita akan tidur di serambi. Sabung Sari tersenyum. Katanya, baik. Aku mengerti maksud Ki Jayaraga. Aku setuju. Kiai Gringsing tersenyum. Ia pun mengerti maksud kedua orang itu. Namun katanya, apakah kita orang-orang tua ini masih juga akan bermain-main sembunyi-sembunyian? Sekali-sekali apa salahnya Kiai? Jawab Sabung Sari. Kiai Gringsing mengangguk kecil. Jawabnya, baiklah. Aku akan ikut saja. Mudah-mudahan tidak terjadi kekerasan. Jika terpaksa terjadi kekerasan, apa boleh buat? Bukankah kita benar-benar tidak bersalah? Sahut Sabung Sari. Kiai Gringsing tidak dapat menyalahkan Sabung Sari yang terhitung masih muda itu. Tetapi ia pun berkata, asal kita dapat mengekang diri. Kita berhadapan dengan orang-orang padukuhan yang tidak menyadari apa yang dilakukannya. Sabung Sari mengangguk-angguk, namun ia tidak menjawab lagi. Beberapa saat kemudian mereka masih berputar-putar di padukuhan. Nampaknya orang-orang yang berkumpul di halaman Kademangan telah bubar. Beberapa kali mereka bertemu dengan kelompok-kelompok kecil yang berjalan menyusuri jalan padukuhan, sehingga ketiga orang itu terpaksa setiap kali bersembunyi di balik dinding. Karena itulah maka beberapa orang telah pula berada di Banjar kembali. Setelah berputar-putar beberapa lama akhirnya Sabung Sari pun menjadi jemu pula. Apalagi ketika mereka telah melihat seluruh padukuhan induk itu. Beberapa saat kemudian, maka ketiga orang itu pun telah kembali ke Kademangan. Seperti ketika mereka keluar, maka mereka pun telah memasuki halaman Kademangan itu lewat belakang. Mereka telah meloncati dinding halaman dan dengan diam-diam menuju ke tempat mereka ditahan. Beberapa orang yang bertugas menjaga mereka masih berada di tempatnya. Namun agaknya orangnya sudah berganti. Sementara itu di pendapat tinggal beberapa orang saja yang masih duduk-duduk untuk berjaga-jaga dan membantu jika diperlukan, apabila para tawanan itu berniat buruk. Tetapi ketiga orang itu tidak segera memanjat atap bilik dan masuk kembali ke dalamnya. Namun hanya Sabung Sari sajalah yang meloncat naik. Tetapi ia sama sekali tidak memasuki bilik itu. Yang dilakukannya hanyalah mengatupkan kembali atap yang telah disibakan pada saat mereka keluar dari bilik itu. Bahkan setelah menjadi rapi kembali, maka Sabung Sari pun telah meloncat turun pula. Kita dapat beristirahat sekarang, berkata Sabung Sari. Kita adalah orang-orang aneh, berkata Kiai Gringsing. Di dalam bilik kita dapat tidur nyenyak, bahkan hangat. Di sini udara terasa dingin dan basah oleh angin malam. Tetapi bagi pengembara, angin basah sama sekali tidak ada artinya, desis Sabung Sari. Kiai Gringsing tersenyum saja. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun kemudian duduk di serambi di belakang bilik itu. Serambi yang gelap yang tidak banyak dipergunakan lagi. Ternyata mereka bertiga sempat tidur nyenyak di serambi, meskipun hanya sekedar duduk sambil bersandar di sudut-sudut serambi itu. Ketika malam menjadi semakin dalam, setelah menjelang dini hari, ternyata orang-orang yang bertugas itu telah berniat untuk melihat-lihat di sekeliling halaman. Mereka berjalan lewat halaman depan, memasuki seketheng, dan melihat-lihat keadaan longkangan sebelah kiri dan kanan. Baru kemudian mereka telah mengelilingi rumah Ki Demang dengan bagian-bagiannya, termasuk lumbung dan kandang. Dengan obor di tangan mereka menyusupi setiap sudut halaman dan memperhatikan setiap keadaan. Tiba-tiba orang-orang itu tertegun. Mereka melihat tiga orang tidur di serambi. Meskipun sebenarnya ketiga orang itu sudah terbangun dan mengetahui kehadiran mereka, namun mereka bertiga masih berpura-pura tidur sambil bersandar dinding. Heh, bukankah mereka pencuri kambing itu? Tiba-tiba seorang di antara mereka berteriak. Ya. Bagaimana mungkin mereka berada di serambi? Sahut yang lain. Aneh, geram yang lain. Lalu, lihat, apakah di dalam bilik itu memang sudah tidak ada orang lagi? Dua orang di antara mereka segera berlari-lari. Mereka melingkari longkangan dan masuk lewat pintu samping. Demikian mereka membuka selarak bilik itu, maka ternyata bahwa bilik itu memang telah kosong. Gila. Bagaimana mungkin mereka berada di serambi? Desis seorang di antara mereka. Ketika mereka berdua melihat-lihat dinding bilik itu, mereka sama sekali tidak menemukan kerusakan apapun juga.
Sementara itu, seorang yang lain di antara mereka yang masih berada di luar telah membentak. "Heh, kenapa kalian berada di sini?" Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari pun membuka matanya. Mereka memandangi keadaan sekelilingnya dengan sikap yang bingung. Dengan suara sendat Sabung Sari bertanya. "Aku berada di mana?" "Gila. Kenapa kau berada di sini?" bentak orang yang sedang meronda itu. "Justru aku yang ingin bertanya," jawab Sabung Sari. "Apakah ketika kami sedang tidur, kami telah dilemparkan keluar?" Beberapa orang saling berpandangan. Sementara itu dua orang yang melihat ke dalam bilik itu telah kembali sambil berdesis. Bilik itu masih utuh. Orang-orang itu memang menjadi heran. Mereka tidak segera mengetahui apa yang terjadi. Namun seorang di antara mereka tiba-tiba berkata, "Kau berusaha untuk melarikan diri, ya?" Tetapi dengan cepat Sabung Sari menjawab, "Jika kami berusaha melarikan diri, kami tidak akan tertidur di sini. Kamilah yang justru merasa telah dilemparkan dari dalam bilik itu. Tentu ada orang yang dengan sengaja membuat persoalan di sini. Ketika kami sedang tidur, maka orang itu telah membuka selarak. Mengangkat kami ke tempat ini dan kembali menyelarak pintu." "Omong kosong," bentak seorang di antara mereka. Lalu, "Ayo, cepat kembali ke dalam bilik itu, atau kalian akan mengalami perlakuan yang pahit. Jika kau jatuh ke tangan orang-orang padukuhan, maka tubuh kalian tentu akan menjadi lumat." Namun tiba-tiba seorang yang lain berkata hampir tidak terdengar, "Apakah di dalam bilik itu ada hantu?" "Hantu?" tiba-tiba Sabung Sari mengulang. "Jika bilik itu ada hantunya, jangan kalian bawa kami kembali ke dalamnya." "Persetan," geram yang lain. Namun ia pun kemudian berkata, "Memang merupakan teka-teki, seperti ketika seorang di antara anak-anak kami yang tumitnya terbakar bagaikan menginjak api." Orang-orang itu termangu-mangu. Namun seorang yang lain berkata, "Kita akan memasukkannya kembali. Hari belum dini. Apapun yang terjadi dengan teka-teki itu, tetapi biarlah orang-orang ini kita simpan dahulu. Pengawasan diperketat. Dan setiap kejadian yang mencurigakan harus diamati dengan sungguh-sungguh." Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sabung Sari pun kemudian telah digiring menuju ke pintu bilik itu. Sementara itu Ki Demang ternyata telah terbangun pula dan berdiri termangu-mangu beberapa langkah dari bilik itu. Ketika ketiga orang itu kemudian memasuki pintu dan setelah pintu itu diselarak kembali dari luar, maka Ki Demang pun mendekat sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" Seorang yang paling tua di antara para peronda itu pun kemudian memberikan laporan tentang ketiga orang yang tiba-tiba saja telah berada di serambi. "Beberapa peristiwa aneh telah terjadi," desis Ki Demang. "Awasi orang-orang itu dengan baik. Jika terjadi sesuatu yang aneh, beritahukan kepadaku secepatnya." "Baik Ki Demang," jawab peronda itu. Ketika Ki Demang kembali ke ruang dalam kademangan, maka di dapur beberapa orang telah mulai menyalakan api untuk merebus air. Namun demikian, sisa malam masih gelap. Langit belum nampak semburat merah, meskipun kemudian terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Dalam pada itu, ternyata Kiai Gringsing pun telah terlibat pula dalam sebuah permainan yang mengasyikkan itu. Tiba-tiba saja para petugas yang mengawasi bilik itu dengan lebih bersungguh-sungguh telah melihat kabut yang tipis mulai nampak di sekitar bilik itu. Bahkan kemudian nampak menjadi semakin lama semakin tebal, sehingga dengan terheran-heran para penjaga itu akhirnya tidak melihat lagi pintu bilik itu. "Heh," desis para penjaga. "Peristiwa apa lagi yang telah terjadi bilik itu?" "Asap," desis seorang di antara mereka. "Bukan," jawab yang lain. "Kabut." "Embun," berkata yang lain lagi. "Mana mungkin ada embun?" bertanya kawannya. Dari dalam bilik ketiga orang itu mendengar seorang berkata, "Kita panggil Ki Demang." Kiai Gringsing tersenyum. Dilepaskannya permainannya, sehingga kabut itu pun menjadi semakin tipis. Namun agar kabut itu lebih cepat hilang sebelum Ki Demang datang, maka angin yang agak keras telah bertiup, sehingga dalam waktu sekejap Ki Jayaraga telah menyapu kabut itu. Tetapi angin yang bertiup itu pun ternyata telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi para penjaga. Mereka melihat dinding seakan telah diguncang, meskipun tidak terlalu keras. Bukan gempa.
Tetapi angin, berkata salah seorang peronda. Ketika Ki Demang datang, maka kabut pun telah hilang, tetapi ia juga mendengar laporan tentang angin. Gila, geram Ki Demang. Apakah yang sebenarnya terjadi? Tidak tahu Ki Demang, jawab peronda itu. Terasa kulit kami pun meremang. Belum lagi mereka menjadi tenang, tiba-tiba saja terdengar orang-orang yang berada di dalam bilik itu menjadi ribut. Sabung Sari telah memanggil-manggil penjaga sambil memukul-mukul pintu. Beberapa orang penjaga dengan tergesa-gesa telah mendekati dan kemudian mengangkat selarak pintu. Ternyata Sabung Sari nampak ketakutan sambil berkata, "Hantu-hantu." "Hantu apa?" bertanya penjaga itu. "Mula-mula kabut. Lalu angin. Namun kemudian aku melihat bayangan seseorang yang tinggi besar dan hitam," berkata Sabung Sari. Para penjaga itu termangu-mangu, namun mereka tidak melihat kegelisahan itu di wajah kedua orang tua yang juga berada di dalam bilik itu. Karena itu, maka seorang penjaga bertanya, "Kau juga melihat?" "Tidak Kisanak." Kiai Gringsinglah yang menjawab. Lalu, anak itu agaknya telah bermimpi buruk tentang kabut, angin dan hantu. Beberapa orang penjaga itu saling berpandangan. Sementara itu Ki Jayaraga berkata, "Kami sudah berusaha menenangkannya. Tetapi anak itu masih tetap ribut saja." Sebelum seseorang menjawab, Sabung Sari telah berkata dengan gagap, "Aku melihatnya." Para penjaga itu justru menjadi bingung. Tidak seorang pun yang segera dapat mengambil sikap. Ki Demang yang kemudian mendekati mereka pun kemudian berkata, "Selama ini tidak pernah ada sesuatu yang aneh di dalam rumah ini, termasuk bilik itu. Tetapi tiba-tiba saja terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dapat kita mengerti." "Ya Ki Demang," desis salah seorang di antara para penjaga itu. "Kami benar-benar melihat keanehan itu. Kabut dan kemudian angin. Jadi yang dikatakan orang itu bukan mimpi. Kabut dan angin yang bertiup. Tetapi entahlah tentang hantu itu." Ki Demang termangu-mangu. Namun kemudian katanya, agaknya kehadiran ketiga orang itu telah mengundang keanehan-keanehan. Jika demikian, maka aku perlu berbicara secara khusus dengan mereka. Para penjaga itu termangu-mangu. Sementara itu Ki Demang berkata, "Bawa mereka ke ruang dalam." "Baik Ki Demang," jawab para penjaga. Ki Demang tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian melangkah pergi ke ruang dalam. Sementara para penjaga telah membawa ketiga orang tawanan itu menyusul Ki Demang ke ruang dalam. Ketika mereka sudah duduk, maka Ki Demang pun kemudian berkata, "Tinggalkan mereka." Tetapi, para penjaga itu ragu-ragu. "Tinggalkan saja," ulang Ki Demang. Para penjaga itu nampaknya merasa khawatir juga meninggalkan ketiga orang itu tanpa pengawalan. Namun karena Ki Demang memerintahkan mereka pergi, maka mereka pun kemudian telah meninggalkannya. Demikian para pengawal itu pergi, maka Ki Demang pun bertanya, "Katakan, apakah keanehan-keanehan itu terjadi di luar kehendak kalian, atau memang kalian yang melakukannya?" Ternyata Sabung Sari tidak sabar lagi. Sebelum kedua orang tua itu menjawab, ialah yang mendahului. Katanya, "Ya, kami telah membuat permainan itu. Karena itu ingat Ki Demang, bahwa kami dapat mengembangkan permainan itu menjadi lebih besar lagi. Bahkan jika kami kehendaki, kami dapat mengguncang seluruh Kademangan." Wajah Ki Demang menjadi tegang. Keterus-terangan Sabung Sari membuat jantungnya bergetar. Nampaknya yang dikatakan oleh orang yang paling muda di antara ketiga orang itu bukan sekedar bermain-main, sebagaimana mereka lakukan dengan kabut, angin dan hantu. Untuk beberapa saat Ki Demang termangu-mangu. Namun kemudian ia bertanya, "Apakah maksud kalian dengan permainan-permainan itu?" Untuk menarik perhatian Ki Demang, jawab Sabung Sari. "Agar dengan demikian Ki Demang mau mendengarkan keterangan kami, bahwa kami sama sekali tidak bersangkut paut dengan hilangnya seekor kambing dari Kademangan ini. Dengan permainan ini kami ingin meyakinkan kepada Ki Demang, bahwa jika Ki Demang tetap menuntut kepada kami tentang hilangnya seekor kambing dengan kekerasan, maka yang akan hilang kemudian bukan hanya nyawa seekor binatang, tetapi mungkin nyawa seseorang. Atau bahkan tidak hanya seorang. Semakin keras kalian bertindak atas kami, maka semakin banyak korban yang akan jatuh. Nah, kau percaya atau tidak?"
Wajah Ki Demang menjadi tegang. Sementara itu Kiai Gringsing telah menyela. Ki Demang, sebenarnya lah kami memang tidak bersalah dalam hubungannya dengan hilangnya seekor kambing. Jika kemarin kami tidak melawan ketika kami ditangkap, maka kami mempunyai satu keyakinan bahwa Ki Demang akan cukup bijaksana menilai kami. Tetapi seandainya tuduhan itu tetap dilontarkan kepada kami, maka sudah barang tentu kami berkeberatan. Hanya, mungkin karena yang mengucapkan itu seorang yang masih muda, maka agaknya terdengar terlalu keras. Kisanak, sahut Ki Demang kemudian, yang mulai gugup menanggapi sikap Sabung Sari. Tetapi apa yang dapat aku lakukan jika rakyatku sudah menentukan sikap? Baik, geram Sabung Sari. Jika demikian serahkan kami kepada rakyatmu yang tidak kau ajari berpikir itu. Biarlah kami menolong diri kami sendiri. Tetapi seperti yang aku katakan, maka untuk menuntut kematian seekor kambing, maka nyawa beberapa orang harus kalian serahkan. Jangan, minta Ki Demang dengan serta-merta. Memang bukan begitu maksud kami. Kiai Gringsinglah yang kemudian menjelaskan. Tetapi kami berharap bahwa Ki Demang dapat menjelaskan, sehingga tidak terjadi sesuatu di antara kita. Ki Demang menjadi tegang. Dengan nada datar ia kemudian berkata, bagaimana aku dapat mengambil jalan yang sebaik-baiknya? Nampaknya orang-orang Kademangan ini sudah menentukan sikap. Seandainya mereka tidak mau mendengarkan kata-kataku, apakah benar-benar akan terjadi kematian seperti yang kau katakan? Kami tidak berkeinginan untuk membunuh, berkata Ki Jayaraga. Kami hanya ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik. Itulah sebabnya kami tidak melawan ketika kami ditangkap, justru untuk menghindari korban yang tidak berarti itu, karena pada waktu itu kami berharap Ki Demang atau bebahu yang lain dapat mengatasi persoalan. Ki Demang memang menjadi bingung. Tetapi ia mulai percaya bahwa orang-orang itu tidak sekedar membual atau menakut-nakuti. Ia pun mulai percaya bahwa bukan ketiga orang itulah yang telah mencuri kambingnya. Tetapi apa yang harus diperbuatnya jika orang-orangnya tidak mempercayainya? Karena kebingungan itulah maka ia pun kemudian berkata, Kisanak, sebenarnya lah bahwa aku percaya kepada Kisanak. Tetapi aku tidak yakin bahwa aku akan dapat menguasai orang-orangku. Jika mereka memaksa untuk melakukan sesuatu, apa yang dapat aku perbuat? Dalam keadaan marah, mereka tidak akan mendengar penjelasan yang bagaimanapun juga. Jika aku menunda hukuman atas kalian, aku berharap bahwa orang-orangku tidak lagi dikuasai oleh kemarahan yang tidak terkendali, sehingga mereka sempat berpikir lebih tenang. Terserah kepadamu, berkata Sabung Sari. Tetapi ingat, aku tidak mau menjadi tontonan di sini. Ki Demang menjadi pening. Dengan nada kebingungan ia berkata, kenapa kalian tidak melarikan diri saja? Jika kalian telah mampu keluar dari bilik itu tanpa dilihat oleh para pengawal, kau justru tidur di serambi. Aku telah mengelilingi padukuhan induk ini, jawab Sabung Sari. Aku sudah sampai di Banjar Kademangan. Aku sudah melihat apa saja di sini. Rumah-rumah yang besar dan rumah-rumah yang kecil. Halaman yang luas dan halaman yang sempit. Tetapi Ki Demang justru bertanya, kenapa kau kembali kemari, sehingga kau mempersulit kedudukanku? Sabung Sarilah yang menjawab pula. Kami ingin melihat dan mendengar kau mengendalikan orang-orangmu. Adalah kebetulan bahwa kamilah yang kalian tuduh dan seakan-akan pasti telah mencuri kambing. Jika bukan kami, apakah jadinya orang itu? Karena itu maka Ki Demang harus berbuat sebaik-baiknya agar hal seperti ini tidak terjadi. Bukan saja atas diri kami, tetapi juga atas orang lain. Jika hukuman itu sudah jatuh, namun sebenarnya orang itu benar-benar tidak bersalah, maka apa yang dapat Ki Demang katakan? Ki Demang memang menjadi bingung. Lalu katanya, aku akan mencoba. Nah, jika demikian biarlah kami kembali ke bilik itu. Besok kami akan melihat apa yang dapat Ki Demang lakukan, berkata Sabung Sari. Kata-kata itu memang bernada mengancam. Karena itu, Ki Demang pun menjadi berdebar-debar. Apalagi ia memang yakin bahwa orang-orang itu dapat melakukan sebagaimana dikatakannya. Baiklah, berkata Ki Demang. Marilah. Aku antar kalian kembali ke bilik itu. Tetapi aku mohon, jangan lakukan lagi permainan yang dapat menakut-nakuti orang-orangku itu. Dengan demikian maka bilik itu untuk selanjutnya tidak akan ada yang berani mempergunakan.
Bukankah bilik itu memang khusus dipergunakan untuk menahan seseorang atau sekelompok orang? Bertanya Sabung Sari. Ki Demang hanya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu telah diantar oleh Ki Demang kembali ke dalam biliknya. Sementara itu para penjaga masih saja berdebar-debar karena hal-hal yang aneh yang terjadi di bilik itu. Namun ternyata bahwa harapan Ki Demang agar orang-orang padukuhan itu sangat mengendapkan kemarahannya setelah selang waktu semalam, tidak terpenuhi. Menjelang fajar, orang-orang di padukuhan induk itu sudah berkumpul-kumpul di regol-regol halaman, di simpang 4 atau di gardu-gardu perondaan. Mereka ternyata benar-benar menunggu hari yang datang dengan kemarahan yang masih menyesak di dada mereka. Karena itu, maka ketika matahari terbit, di halaman Ki Demang sudah terdapat banyak orang yang datang dan bergerombol-gerombol. Mereka telah membicarakan tentang ketiga orang yang mereka anggap sebagai pencuri kambing itu. Ketika Ki Demang mengetahui tentang kehadiran mereka serta niat mereka datang, maka kepalanya menjadi semakin pening. Jika ia tidak berhasil meyakinkan orang-orang padukuhan induk itu, dan bahkan mungkin orang-orang yang datang dari padukuhan yang telah kehilangan seekor kambing itu, maka persoalannya memang akan menjadi gawat. Di antara ketiga orang yang telah ditahan itu, yang paling muda agaknya yang akan bersikap paling keras. Apabila ia benar-benar melakukan ancamannya, maka Kademangan itu benar-benar akan mengalami bencana. Bahwa hilangnya seekor kambing akan dapat menyeret nyawa seseorang. Karena Ki Demang tidak segera nampak di pendapa, maka orang-orang yang telah berkumpul itu menjadi gelisah. Seorang di antara mereka telah menemui seorang bebahu dan minta agar Ki Demang segera keluar di pendapa. Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu untuk mengadili tiga orang yang telah mereka anggap dengan penuh keyakinan telah bersalah. Bahkan mereka telah mengambil kesimpulan bahwa ketiga orang itu tentu mempunyai beberapa orang kawan yang lain, karena mustahil bahwa tiga orang itu akan dapat menghabiskan seekor kambing. Cobalah aku lihat, berkata bebahu itu. Sebentar lagi kami akan kehilangan kesabaran, desis orang itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bebahu itu hanya mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian lewat pintu samping masuk ke ruang dalam. Ketika ia berada di ruang dalam, ternyata Ki Demang sudah duduk bersama dua orang bebahu yang lain. Kerut keningnya nampak bahwa Ki Demang memang sedang pening. Bebahu yang baru masuk itu pun kemudian duduk pula bersama mereka sambil berkata, Ki Demang, sudah banyak orang yang menunggu. Sebaiknya Ki Demang segera mengambil keputusan untuk menghukum orang-orang yang telah mencuri kambing itu. Soalnya bukan harga kambing itu sendiri Ki Demang. Tetapi orang-orang itu harus menjadi jera. Bahkan orang lain yang akan melakukan perbuatan serupa menjadi urung karena mereka takut mengalami hukuman yang berat. Ki Demang menjadi semakin bingung. Namun kemudian katanya, ketahuilah bahwa aku sudah mengadakan pemeriksaan ulang. Ternyata orang-orang itu menurut pendapatku tidak bersalah. Aku sudah memancing pengakuan mereka dengan kasar atau halus. Tetapi mereka dapat menjelaskan bahwa mereka memang tidak bersalah. Bebahu itu termangu-mangu. Dipandanginya kedua orang bebahu yang sudah terlebih dahulu hadir. Sementara itu, dari pintu samping dua orang telah masuk ke ruang dalam. Maaf Ki Demang, berkata salah seorang di antara mereka. Kami sudah lama menunggu. Ki Demang termangu-mangu. Namun ia tidak akan dapat ingkar bahwa ia memang harus keluar dan menghadapi orang-orang di pendapa. Namun tiba-tiba saja ia teringat sesuatu. Katanya, panggil Ki Jagabaya. Apakah ia sudah ada di luar? Ki Jagabaya sudah duduk di pendapa, jawab orang itu. Suruh ia kemari, berkata Ki Demang. Tetapi bukankah justru Ki Demang yang akan keluar, bertanya orang itu. Biarlah Ki Jagabaya datang kemari dahulu. Ki Demang agak membentak. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun keduanya pun kemudian telah keluar untuk memanggil Ki Jagabaya. Ketika Ki Jagabaya telah berada di ruang dalam, maka Ki Demang pun mengatakan bahwa menurut pendapatnya ketiga orang itu tidak bersalah. Ki Demang, berkata Ki Jagabaya. Semuanya sudah jelas. Tidak ada yang meragukan lagi. Buat apa ketiga orang itu berada di pinggir hutan jika mereka memang bukan orang jahat?
Ketiganya tentu sedang menyiapkan pertemuan lagi untuk beberapa orang lain di tempat itu seperti yang pernah terjadi. Dan mereka tentu akan mengambil lagi seekor kambing muda untuk disembelih di tempat itu. Ki Jagabaya, berkata Ki Demang. Agaknya kita berbeda pendapat. Tetapi aku tidak akan menentang pendapat kalian. Karena itu, aku menyerahkan ketiga orang itu kepada Ki Jagabaya. Ki Jagabaya termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja wajahnya menjadi cerah. Katanya, baiklah Ki Demang. Akulah yang akan mengadili mereka. Tetapi sudah aku katakan bahwa menurut pendapatku, mereka tidak bersalah, berkata Ki Demang. Ki Jagabaya tertawa, sementara itu Ki Demang berkata, tunggu. Aku akan membawa mereka bertiga kemari. Para pengawal menjadi ketakutan setelah mereka mengalami beberapa keanehan semalam, jawab Ki Demang. Keanehan apa? Bertanya Ki Jagabaya. Biarlah mereka bercerita sendiri kepada Ki Jagabaya. Aku akan memanggil mereka pula, jawab Ki Demang. Ki Jagabaya menjadi heran. Tetapi Ki Demang telah berdiri dan melangkah meninggalkan ruang dalam. Ketika ia berada di pintu yang menghadap ke ruang samping, maka Ki Demang telah memanggil seorang peronda yang semalam ikut mengawasi ketiga orang tahanan itu. Pergilah kepada Ki Jagabaya, berkata Ki Demang. Bukankah semalam kau bertugas? Ya Ki Demang, jawab orang itu. Tetapi kenapa kau masih bertugas sampai sekarang? Bertanya Ki Demang. Aku mulai bertugas lewat tengah malam Ki Demang. Aku baru akan diganti setelah saat pasar Temawon, jawab orang itu. Baiklah. Temui Ki Jagabaya di ruang dalam. Ceritakan apa yang kau lihat dan kau alami semalam, berkata Ki Demang. Orang itu memang merasa ragu-ragu. Tetapi Ki Demang kemudian tidak menghiraukan lagi. Ia pun kemudian pergi ke bilik tahanan ketiga orang yang dianggapnya mencuri kambing itu. Namun akhirnya orang itu telah menemui Ki Jagabaya. Ia pun kemudian menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Tentang ketiga orang yang tiba-tiba sudah berada di luar biliknya, tentang kabut, tentang angin dan hantu. Tetapi Ki Jagabaya agaknya tidak demikian saja mempercayainya. Dengan lantang ia bertanya. Apakah itu bukan satu usaha untuk melarikan diri? Tidak Ki Jagabaya. Mereka tertidur di serambi. Jika mereka berusaha melarikan diri, aku kira mereka akan dapat melakukannya, karena mereka sudah berada di luar. Mereka akan dapat dengan mudah turun ke halaman samping dan kemudian menyelinap ke kebun belakang. Mereka akan dengan mudah meloncati dinding halaman yang tidak terlalu tinggi itu, berkata pengawal itu. Aku tidak mau dibingungkan oleh teka-teki seperti itu. Mungkin ada saudaranya atau sahabatnya yang membantunya membuat lelucon seperti itu, berkata Ki Jagabaya kemudian. Peronda itu menjadi bingung mendengar jawaban Ki Jagabaya. Dengan nada tinggi ia bertanya. Bagaimana mungkin saudaranya atau sahabatnya dapat melakukan? Siapa tahu di antara para peronda terdapat sahabatnya yang pura-pura tidak mengenalnya, jawab Ki Jagabaya. Tetapi angin dan kabut itu, desis peronda itu. Cukup, bentak Ki Jagabaya. Jangan membual. Peronda itu tidak berani menjawab lagi. Bahkan Ki Jagabaya pun membentaknya. Sudah, pergilah. Dengan hati yang berdebar-debar peronda itu meninggalkan ruang dalam, sementara Ki Demang telah datang bersama ketiga orang tahanan yang dituduh telah mencuri kambing itu. Inilah mereka, berkata Ki Demang. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, aku telah menemukan keyakinan baru bahwa mereka tidak bersalah. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya. Ki Demang nampaknya tidak dapat menahan belas kasihan ketika ketiga orang itu dengan memelas mohon ampun. Tetapi jika kita menghukum mereka Ki Demang, bukan semata-mata karena kita ingin menghukum. Tetapi mereka harus menjadi jera, dan kawan-kawannya pun tidak akan berani melakukannya pula. Apalagi orang lain yang pada dasarnya memang pencuri-pencuri ternak. Nah, jika demikian segalanya terserah kepada Ki Jagabaya, berkata Ki Demang. Tetapi aku masih mempersilahkan Ki Jagabaya untuk berbicara dengan mereka. Aku akan berbicara di hadapan orang banyak, sehingga ada saksi yang dapat menilai pembicaraan itu, jawab Ki Jagabaya. Ki Demang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena itu maka katanya. Nah, kau dengar, bahwa Ki Jagabaya akan mengambil alih persoalannya.
Sabung Sari yang sudah bergerak telah digamit oleh Kiai Gringsing, sehingga ia telah urung mengatakan sesuatu. Namun kening Sabung Sari berkerut ketika ia mendengar Ki Jagabaya itu dengan kasar berkata, "Cepat, pergi ke pendapa." Bahkan Ki Jagabaya itu telah mendorong Kiai Gringsing untuk segera melangkah. Namun Ki Demang itu pun berkata, "Aku akan membuka pintu peringgitan." Demikian pintu peringgitan terbuka, dan kemudian Ki Jagabaya melangkah keluar sambil mendorong orang-orang yang dianggap telah mencuri kambing itu, maka seisi halaman telah bergerak. "Kita biarkan diri kita menjadi tontonan," desis Sabung Sari. "Kita berkepentingan dengan orang-orang yang sebenarnya mencuri kambing itu," berkata Kiai Gringsing. "Mudah-mudahan mereka juga ada di sini. Mungkin mereka dapat memberikan sesuatu bagi kita. Mungkin pengertian baru atau mungkin juga tidak berani apa-apa." Sabung Sari mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Sejenak kemudian maka Ki Jagabaya telah memerintahkan ketiga orang itu berdiri di tangga pendapa, menghadap ke halaman yang luas di depan pendapa itu. Sementara itu di pendapa, Ki Demang berdiri termangu-mangu. Tetapi ia tidak banyak dapat berbuat. Meskipun seakan-akan ia telah melepaskan persoalan itu dan menyerahkannya kepada Ki Jagabaya, namun ia masih juga berdebar-debar menghadapi persoalan yang rumit itu. "Aku sudah tidak dapat mencegahnya lagi," berkata Ki Demang di dalam hatinya. "Persoalannya akan menjadi rumit jika orang itu benar-benar akan melakukan sebagaimana diucapkannya kepadaku. Meskipun hal itu akan menjadi tanggung jawab Ki Jagabaya, karena aku mempunyai saksi bahwa aku sudah berusaha untuk mencegahnya. Tetapi sudah tentu bahwa Ki Demang tidak akan dapat tinggal diam. Seandainya terjadi sesuatu, maka sebagai pemimpin tertinggi di Kademangan itu, maka akhirnya ia harus mempertanggungjawabkannya." Dalam pada itu, sudah terdengar teriakan-teriakan di antara mereka yang berada di halaman. Mereka menjadi tidak sabar. Apalagi setelah mereka melihat ketiga orang itu. Dua orang yang sudah meniti usia tuanya, sedangkan seorang di antara mereka masih cukup muda. "Serahkan kepada kami," berkata orang-orang itu. Ki Jagabaya yang berdiri di sebelah ketiga orang itu pun berkata lantang, "Wewenang atas ketiga orang ini sudah diserahkan kepadaku." Ki Demang ternyata menjadi ragu-ragu. Mungkin Ki Demang adalah orang yang terlalu baik, sehingga ia menjadi iba ketika mendengar ketiga orang itu merengek-rengek. "Biarkan ketiga orang itu memberikan penjelasan," berkata Ki Demang. "Tidak ada gunanya," berkata Ki Jagabaya. "Ketiganya tentu akan dapat membual, menipu, berpura-pura dan segala macam alasan yang akan dapat mengaburkan kesalahan yang telah diperbuatnya." "Tidak ada gunanya," teriak orang yang bertubuh tinggi. "Kita tinggal menjatuhkan keputusan, hukuman apa yang paling baik bagi orang itu. Jari-jarinya lah yang telah bersalah." "Kita ambil saja jari-jarinya," teriak yang lain. "Tidak perlu," jawab seorang anak muda. "Yang bersalah bukan hanya jari-jarinya, tetapi orang itu seutuhnya. Jari-jarinya tidak akan bergerak tanpa kehendak. Nah, hukuman itu harus pantas." Ki Jagabaya tertawa. Katanya, "Kita akan menentukan hukuman apa yang akan kita jatuhkan atas mereka." Suara orang-orang yang ada di halaman itu menjadi semakin riuh. Namun suara mereka terhenti ketika tiba-tiba saja Ki Demang berkata lantang, "Ki Jagabaya, kau harus menepati janjimu. Kau akan berbicara dengan orang-orang itu di hadapan orang banyak, sehingga pembicaraan kalian akan disaksikan oleh mereka yang ada di halaman ini." "Apakah itu masih perlu?" bertanya Ki Jagabaya. "Tidak. Tidak perlu," jawab banyak orang. Ki Jagabaya berpaling kepada Ki Demang sambil berkata, "Ki Demang, sudahlah. Jangan terlalu baik terhadap orang-orang bersalah seperti ketiga orang itu. Apapun yang kau katakan Ki Jagabaya, tetapi kau dan orang-orang yang berada di halaman harus mendengar keterangannya. Kalian percaya atau tidak?" berkata Ki Demang. Ki Jagabaya tersenyum sambil berkata, "Baiklah. Sekarang aku akan memberi kesempatan salah seorang di antara mereka berbicara atas nama Ki Demang, meskipun kita semua yang ada di sini yakin bahwa itu tidak berarti apa-apa." Beberapa orang menyatakan kekecewaannya. Seorang di antaranya berteriak, "Tidak perlu. Berikan kepada kami." "Biarlah," jawab Ki Jagabaya.
Kita wajib menghormati pemimpin kita. Lalu katanya kepada ketiga orang itu. Nah, siapakah yang akan berbicara? Sebelum Kiai Gringsing sempat membuka mulutnya, Sabung Sari telah menyahut. Aku yang akan berbicara mewakili ketiga orang yang telah kalian tuduh mencuri kambing, berbicaralah. Aku memberi kesempatan beberapa saat saja, desis Ki Jagabaya. Sabung Sari seakan-akan tidak mendengar kata-kata Ki Jagabaya itu. Dengan menghadap kepada orang banyak tanpa menundukkan wajah, ia berkata lantang. Kisanak, apa dasarnya kalian menuduh kami mencuri? Apakah karena kami berjalan di pinggir hutan itu? Kenapa kalian tidak menuduh orang-orang yang pertama kali menemukan bekas-bekas penyembahan itu, karena orang itu tentu juga telah sampai ke tempat itu? Ketahuilah, kami baru saja datang dari perjalanan yang panjang. Kami adalah pengembara yang memang tidak mempunyai tempat tinggal. Tetapi kami bukan pencuri. Kami mendapat makan dan minum dengan cara yang wajar, karena sekali-sekali kami berhenti dan bekerja di satu tempat. Setelah kami dapat mengumpulkan uang, maka kami melanjutkan pengembaraan kami. Tetapi di sepanjang hidup kami tidak pernah mencuri. Bohong, bohong, hampir berbareng beberapa orang telah berteriak. Wajah Sabung Sari berkerut. Ia terkejut mendengar kata-katanya sendiri, bahwa sepanjang umurnya ia tidak pernah mencuri. Namun tiba-tiba saja terbayang masa-masa kelamnya ketika masih sangat muda, bahkan mendendam dan berusaha untuk membunuh Agung Sedayu. Pada saat-saat itu, meskipun mungkin ia tidak mencuri, tetapi banyak tindakan tercela pernah dilakukannya. Untunglah bahwa Agung Sedayu kemudian berhasil menundukkannya, dan mendorongnya berjalan di jalan yang lurus. Sabung Sari tersadar dari angan-angannya yang menerawang kembali ke masa lampaunya ketika Ki Jagabaya berkata, "Kau dengar pendapat orang banyak itu?" Sabung Sari mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Kami sama sekali tidak memerlukan seekor kambing. Apalagi dua di antara kami adalah orang-orang tua, yang barangkali sudah tidak dapat lagi makan daging kambing panggang, betapapun mudanya kambing itu." "Itu bukan alasan," berkata seorang yang bertubuh tinggi tegap. "Tentu ada 10 atau lebih kawan-kawanmu. Nah, jika demikian, kalian harus mengaku, di mana kawan-kawanmu itu." "Ya, peras keterangannya." "Ia harus mengaku," teriak yang lain. "Nah, bukankah sebaliknya," berkata Ki Jagabaya. "Yang terjadi justru lebih memberatkannya. Orang-orang itu harus mengaku, di mana kawan-kawannya." Wajah Ki Demang menjadi tegang. Tetapi ia tidak dapat berkata apa-apa ketika terdengar orang-orang di halaman itu berteriak-teriak. "Paksa mereka mengaku. Paksa mereka dengan kekerasan." Ki Jagabaya pun tersenyum sambil berkata, "Kita ikat mereka pada tonggak-tonggak itu. Kita akan mencambuknya," teriak seorang yang kepalanya botak. Tetapi yang lain berteriak, "Hukum picis." Sabung Sari menjadi merah padam. Namun Kiai Gringsing berkata, "Biarlah mereka mengikat kita. Satu cara untuk menunjukkan kepada mereka tentang sesuatu yang tidak mereka mengerti." Sabung Sari menggeretakkan giginya. Tetapi ia tidak dapat membantahnya meskipun ia berkata kepada dirinya sendiri, "Celaka jika harus menurut sikap orang-orang tua." Tetapi Sabung Sari tidak melawan ketika beberapa orang kemudian ternyata memang menyeretnya. Demikian juga Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga. Mereka telah diikat pada batang-batang pohon kelapa yang berjajar di halaman. Sebuah tali yang dibuat dari sabut kelapa telah melilit di pergelangan tangan mereka, bahkan di perut mereka. Ki Jagabaya tertawa berkepanjangan. Katanya di sela-sela derai tertawanya, "Nah, mengaku sajalah. Di mana kawan-kawanmu?" Tidak seorang pun yang menjawab, sehingga Ki Jagabaya harus mengulangi. "Di mana kawan-kawanmu, hei?" Ketiga orang itu masih belum menjawab. Sementara itu Ki Jagabaya menjadi semakin marah. Kemudian katanya kepada dua orang pembantunya, "Hadapi yang dua orang itu satu-satu. Aku akan memaksa anak muda ini berbicara." Ki Demang menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia tidak kuasa mencegah peristiwa yang akan terjadi kemudian. Dua orang pembantu Ki Jagabaya, yang masing-masing bertubuh tinggi kekar dan berdada bidang, telah berdiri masing-masing di hadapan Kiai Gringsing dan Jayaraga. Sementara itu Ki Jagabaya sendiri, yang juga bertubuh tinggi besar, berdada bidang dan berkumis tebal, berdiri di hadapan Sabung Sari.
Ia menganggap anak muda itu sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Apalagi dua orang yang lain dianggapnya sudah terlalu tua untuk diperlakukan dengan kasar. "Heh, apakah kau memang bisu?" bentak Ki Jagabaya. "Jangan menunggu aku marah." Sabung Sari sama sekali tidak menjawab. Tetapi wajahnya mulai berkerut. Ia justru hampir tidak tahan lagi mengalami perlakuan seperti itu. Namun agaknya Kiai Gringsing dan Ki Jairaga masih bersikap tenang-tenang saja. Apakah orang-orang tua itu sama sekali tidak tersinggung mendapat perlakuan seperti ini, tetapi pertanyaan itu tidak langsung terucapkan. Dalam pada itu Ki Jagabaya yang benar-benar mulai marah itu melangkah mendekat sambil membentak semakin keras. "Jadi kau memang tidak mau berbicara, heh?" Orang-orang yang ada di sekitarnya berteriak. "Serahkan kepada kami." Kemarahan Ki Jagabaya pun kemudian tidak tertahankan lagi. Ketika ia memberi isyarat kepada kedua orang pembantunya, maka kedua orang pembantunya itu pun mulai berteriak-teriak pula menanyakan kepada Kiai Gringsing dan Ki Jairaga, siapakah kawan-kawan mereka yang lain. Tetapi baik Kiai Gringsing maupun Ki Jairaga sama sekali juga tidak menjawab. Ki Jagabaya akhirnya tidak sabar lagi. Dengan marah ia berteriak, "Aku beri kau kesempatan sekali lagi untuk menjawab pertanyaanku. Jika tidak, maka aku tidak akan bersabar lagi. Nah, jawab pertanyaanku, di mana dan siapa saja kawan-kawanmu, heh? Apakah di antara mereka terdapat orang-orang padukuhan ini?" Sabung Sari memandang wajah Ki Jagabaya yang mulai menjadi merah. Namun Sabung Sari masih tetap berdiam diri. Ki Jagabaya benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun kemudian mulai melakukan kekerasan. Tangannya terayun ke pipi Sabung Sari yang terikat itu. Namun Sabung Sari melihat gerak itu. Karena itu, maka ditingkatkannya daya tahan tubuhnya. Ketika tangan itu mengenai pipinya, Sabung Sari berhasil mengatasi rasa sakitnya, sehingga pukulan telapak tangan Ki Jagabaya itu bagi Sabung Sari tidak lebih dari sentuhan kaki lalat yang hinggap di pipinya itu. Namun yang dilakukan oleh Ki Jagabaya itu bagi Sabung Sari sudah keterlaluan. Sehingga karena itu, maka menurut Sabung Sari, ia tidak dapat membiarkan diperlakukan seperti itu. Ia tidak lagi minta pertimbangan Kiai Gringsing, bahkan seandainya Kiai Gringsing tidak akan ikut melakukannya, maka ia akan melakukannya sendiri. Karena itu, demikian Ki Jagabaya memukul pipinya, maka Sabung Sari yang sama sekali tidak merasa sakit karena kemampuan daya tahannya berhasil mengatasinya itu, telah mengusap pipinya dengan tangannya pula sambil berkata, "Ki Jagabaya, jangan ulangi. Pipiku akan dapat menjadi sakit." "Aku tidak peduli," teriak Ki Jagabaya. "Aku memang membuatmu sakit. Bahkan aku akan membuatmu lebih sakit lagi." Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi sekali lagi ia mengusap pipinya dengan kedua belah telapak tangannya. Mula-mula Ki Jagabaya tidak begitu memperhatikan. Namun tiba-tiba ia sadar bahwa orang yang dihadapinya itu telah diikat tangannya pada batang pohon kelapa. Namun tiba-tiba saja orang itu telah mengusap pipinya dengan tangannya. Karena itu, maka dengan serta-merta Ki Jagabaya telah meloncat ke samping. Ternyata ia melihat ikatan tangan Sabung Sari telah terlepas. "Setan!" teriak Ki Jagabaya. "Siapa yang telah mengikat tangan pencuri kambing ini, heh?" Ternyata orang itu terlalu dungu, sehingga talinya terlepas. Beberapa orang telah berloncatan pula. Mereka pun segera berusaha untuk mengikat kembali tangan Sabung Sari. Tetapi tiba-tiba saja seorang di antara mereka berteriak, "Tali ini bukannya terlepas, tetapi tali ini ternyata telah putus." "Putus?" bertanya Ki Jagabaya. "Apakah kau gila? Tali sedemikian besarnya. Tali yang tidak dapat putus meskipun untuk mengikat seekor kerbau yang mengamuk sekalipun." Tetapi orang itu menunjukkan bahwa tali itu memang putus. Ki Jagabaya termangu-mangu sejenak. Ia tidak dapat ingkar bahwa tali itu memang putus. Bahkan tidak hanya di satu tempat, tetapi tali itu rantas, seakan-akan telah dihentakkan oleh kekuatan raksasa. Beberapa saat Ki Jagabaya merenungi tali yang putus itu. Namun tiba-tiba ia berteriak, "Ambil tali yang lain. Aku ingin melihat, apakah memang orang ini yang telah memutuskan tali itu." Tetapi Sabung Sari yang sudah tidak sabar itu berkata, "Kau tidak perlu kemana-mana Ki Jagabaya.
Untuk membuktikan bahwa aku mampu memutuskan tali itu, agaknya dapat dicoba dengan lehermu. Wajah Ki Jagabaya menjadi merah padam. Sementara itu, Sabung Sari telah melangkah selangkah maju sambil mengibaskan tangannya. Namun dengan demikian, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun sudah mulai bergerak. Tetapi Sabung Sari benar-benar telah jemu melihat wajah Ki Jagabaya. Ia benar-benar ingin membuat orang itu jera, seandainya ia ingin melakukan sesuatu atasnya. Dalam pada itu, selagi orang-orang itu sibuk memperhatikan Sabung Sari, ternyata di luar dugaan mereka, Ki Gringsing telah melangkah mendekatinya sambil berkata, "Sudahlah. Jangan kau turutkan perasaanmu." Ki Jagabaya tersentak melihat Kiai Gringsing mendekat sambil mengurai tali yang masih melekat di tangannya, membersihkannya dan kemudian mengibaskannya. "Heh," teriak Ki Jagabaya pula. "Bagaimana orang ini juga dapat terlepas?" Semua orang memandang Kiai Gringsing dengan heran, sebagaimana mereka melihat Sabung Sari melepaskan ikatannya. Sementara orang-orang itu menjadi terheran-heran. Ki Jagabaya berteriak, "Lihat yang seorang! Jangan sampai ia melepaskan diri pula." Beberapa orang berpaling ke arah Ki Jayaraga. Beberapa orang itu segera berloncatan. Namun mereka terlambat. Mereka melihat tali di pergelangan tangan Ki Jayaraga tidak saja putus, tetapi rontok menjadi abu. "Lihat, Ki Jagabaya!" teriak seseorang. Ki Jagabaya menjadi semakin kebingungan. Tetapi ditinggalkannya Sabung Sari dan Kiai Gringsing untuk melihat ikatan dari yang seorang lagi. Matanya memang terbeliak melihat tali yang menjadi abu dan rontok jatuh di tanah itu. Karena Ki Jayaraga masih belum menarik tangannya yang melekat pada batang pohon kelapa itu, maka Ki Jagabaya pun telah berteriak, "Ambil tali, cepat!" Dengan serta-merta Ki Jagabaya telah meloncat menangkap tangan itu, agar orang itu tidak meninggalkan tempatnya sebelum tali yang diminta itu datang. Namun demikian ia menangkap tangan Ki Jayaraga, maka Ki Jagabaya telah berteriak di luar sadarnya. Ternyata Ki Jayaraga telah bermain dengan ilmu apinya. Karena itu, maka Ki Jagabaya itu bagaikan telah menangkap bara. Sambil melangkah mundur Ki Jagabaya memandangi tangannya yang mengalami luka bakar. Bukan sekedar menurut penglihatannya. Tetapi telapak tangannya itu benar-benar terasa sakit dan bahkan menjadi merah kehitaman. "Apakah aku berhadapan dengan anak iblis?" bertanya Ki Jagabaya dengan wajah tegang. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Didekatinya Ki Jagabaya yang berdiri termangu-mangu. Dengan nada rendah ia menjawab, "Kau kira anak iblis ada yang setua aku?" "Ki Jagabaya, sudahlah. Jangan terlalu bernafsu menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun kau anak iblis, tetapi apakah kau akan dapat menghadapi seluruh isi Kademangan ini?" bertanya Ki Jagabaya. "Kenapa kau bertanya seperti itu?" bertanya Ki Jayaraga. "Apakah aku akan menghadapi seisi Kademangan ini?" Wajah Ki Jagabaya menjadi tegang. Namun yang menjawab adalah Sabung Sari yang berdiri beberapa langkah daripadanya. "Ki Jagabaya, aku sudah jemu dengan sikapmu. Marilah, jika kau memang ingin aku pilin kumismu itu, atau aku harus mencabutinya satu-satu? Bahkan jika kau memaksa orang-orang Kademangan ini untuk mengorbankan dirinya, marilah, silahkan maju. Tetapi dengarlah. Seluruh isi Kademangan ini tidak akan dapat menangkap aku." "Cepat," geram Sabung Sari. "Siapa yang akan mati lebih dahulu? Karena jika kalian sudah mulai melangkah memasuki arena, maka kalian hanya dapat keluar tanpa nyawa. Tubuh kalianlah yang akan diusung pulang ke rumah kalian." Suara Sabung Sari terdengar lantang dan didorong oleh kejengkelan yang menyesakkan dadanya. Orang-orang Kademangan itu termangu-mangu. Sementara itu Ki Demang yang telah berdiri di tangga pendapa berkata, "Sudahlah, untuk apa kita bertengkar tanpa arti? Kita dapat berbicara lebih baik tanpa menggunakan kekerasan." Halaman itu menjadi hening. Ki Jagabaya memang harus merenungi tangannya yang sakit. Telapak tangannya memang menjadi hangus justru hanya karena ia meraba tubuh salah seorang di antara ketiga orang yang dituduhnya mencuri kambing itu. Dengan demikian, maka agaknya benar juga bahwa tidak seorang pun yang akan mampu menangkap orang itu. Tetapi tiba-tiba Ki Jagabaya itu berkata lantang, "Kalian jangan selalu sombong. Jika kami sudah mempergunakan senjata kami, maka kalian akan dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan.
Setiap orang akan melontarkan senjatanya ke tubuh kalian, sehingga kalian akan mengalami luka arang keranjang. Jadi kau benar-benar ingin mati Ki Jagabaya, geram Sabung Sari yang semakin marah. Senjata hanya mempercepat kematian kalian. Tolong, lempar senjata itu kepadaku. Aku akan berterima kasih. Ki Jagabaya benar-benar menjadi bingung. Tetapi ia sudah melihat dan mengalami kelebihan yang tidak masuk akal. Karena itu ia menjadi bingung. Ia tidak dapat melangkah surut, justru di mata sekian banyak orang yang menganggapnya orang yang paling kuat di Kademangan itu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa berkepanjangan di antara orang-orang yang berkerumun itu. Semua orang terkejut. Termasuk Sabung Sari, Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga. Apalagi ketika suara tertawa itu semakin lama menjadi semakin keras. Bahkan sejenak kemudian suara tertawa itu telah mengguncang seluruh isi halaman. Ki Demang, Ki Jagabaya, para bebahu dan apalagi orang-orang lain yang sedang berkumpul di halaman itu jantungnya bagaikan menggelepar kesakitan. Bahkan seorang yang tidak dapat menahan diri sudah jatuh terduduk di tanah sambil memegangi telinganya yang seolah-olah akan menjadi koyak. Namun suara tertawa itu semakin lama menjadi semakin rendah sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Demikian suara tertawa itu terhenti, maka 4 orang yang bertubuh tegap seperti Ki Jagabaya, telah melangkah maju menyibakkan orang-orang yang berkerumun itu. Seorang di antara mereka berkata, Ki Jagabaya, orang-orang itu agaknya memang bukan lawan kalian. Kalian tentu akan mengalami kesulitan jika kalian benar-benar ingin menangkap pencuri kambing itu. Tetapi biarlah kami membantu Ki Demang dan orang-orang Kademangan ini. Biarlah kami yang menghukumnya. Tetapi kami minta maaf jika karena perlawanan mereka, maka mereka akan mati di sini. Ki Jagabaya termangu-mangu. Namun sebelum ia menjawab Ki Demanglah yang bertanya lebih dahulu. Siapakah kalian? Kami adalah 4 saudara seperguruan yang sedang mengembara. Kami mengemban tugas-tugas kemanusiaan. Karena itu, maka kami telah siap untuk menolong kalian menangkap pencuri-pencuri itu. Tetapi jika mereka melawan, maka kemungkinan seperti yang aku katakan itu dapat terjadi. Kematian. Ki Demang menjadi ragu-ragu. Di luar sadarnya ia mulai memperbandingkan ketiga orang yang dituduhnya mencuri itu dengan ke-4 orang yang baru muncul itu. Menilik wajah, sorot mata dan sikapnya, maka ketiga orang itu nampak lebih lembut, meskipun yang muda sekali-sekali menunjukkan kekerasan. Tetapi 4 orang ini nampaknya agak lebih keras dan kasar. Namun sebelum Ki Demang mengambil sikap, Ki Jagabaya yang merasa tangannya telah dilukai itu berkata, Terima kasih Kisanak. Jika kalian bersedia membantu kami, maka kami akan sangat senang karenanya. Ketiga orang itu telah bukan saja mencuri, tetapi telah menghina kami dengan permainan sihirnya. Bukan sihir Ki Jagabaya, jawab orang itu. Satu permainan kanak-kanak yang barangkali pernah dipelajarinya pada seorang guru di sebuah padepokan. Tetapi permainan itu sama sekali tidak mencemaskan. Permainan itu adalah permainan yang tidak berarti sama sekali. Jika demikian, silahkan, berkata Ki Jagabaya. Tetapi kami akan lebih senang jika orang-orang itu dapat tertangkap hidup-hidup. Kamilah yang akan menghukum mereka. Orang itu tertawa. Katanya, kami akan mengusahakannya. Tetapi jika tidak mungkin, biarlah mereka mati di sini. Ki Jagabaya tidak menjawab lagi. Tetapi ia sudah pasti bahwa ketiga orang itu akan dapat ditangkap. Hidup atau mati. Apalagi orang yang telah menghinanya dan telah membakar telapak tangannya itu. Karena itu, maka Ki Jagabaya pun kemudian melangkah surut. Demikian pula orang-orang yang berkerumun itu. Dengan demikian maka halaman Kademangan itu pun menjadi longgar. Seakan-akan telah sengaja dibuat sebuah arena yang luas, yang akan dapat dipergunakan untuk berperang tanding. Namun dalam pada itu, salah seorang di antara ke-4 orang itu berkata, Jagalah baik-baik, agar ketiga orang itu tidak melarikan diri. Jangan takut, di sini ada kami berempat. Orang-orang Kademangan itu pun menjadi semakin mantap. Karena itu mereka pun telah benar-benar mengepung rapat arena yang akan dipergunakan oleh ke-4 orang itu menangkap 3 orang yang dianggap telah mencuri kambing. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing yang kemudian sudah berdiri berdekatan dengan Ki Jayaraga dan Sabung Sari itu pun berkata perlahan. Nah, bukankah usaha kita menemukan pencuri yang sebenarnya itu akan berhasil?
Dari mana Kiai tahu? Bertanya Sabung Sari. Satu dugaan. Tetapi rasa-rasanya dugaan ini benar, jawab Kiai Gringsing. Aku juga menyangka begitu, desis Ki Jayaraga. Namun dalam pada itu, Ki Demang yang berada di pendapa itu berteriak. Cukup. Permainan ini harus dihentikan. Tetapi seorang di antara keempat orang itu menyahut. Jangan berteriak-teriak Ki Demang, agar kau tidak ikut aku tangkap sekali. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Demang itu pun terdiam. Ia sadar bahwa keempat orang itu pun tentu orang-orang berilmu tinggi. Suara tertawanya sudah dapat membuat jantungnya hampir rontok karenanya. Ki Demang menyesal bahwa di halaman rumahnya akan terjadi pertarungan orang-orang berilmu tinggi, namun yang tidak jelas ujung dan pangkalnya. Ia pun justru menjadi semakin ragu, apakah ketiga orang itu benar telah mencuri kambing. Apalagi menilik sikap dari keempat orang yang muncul kemudian itu. Tetapi Ki Demang tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya itu akan terjadi tanpa dapat dicegahnya lagi. Demikianlah, keempat orang itu pun telah berada di arena. Namun seorang di antara mereka berkata kepada kawannya. Kau mengawasi sajalah agar orang-orang itu tidak melarikan diri. Kami akan menangkapnya bertiga saja, karena mereka juga hanya bertiga. Kenapa aku yang harus mengawasi? Bertanya kawannya itu. Kau adalah orang yang paling muda di antara kami, jawab yang lain. Orang itu nampak menjadi kecewa. Dengan nada datar ia berkata, seharusnya kalian memberi kesempatan kepadaku. Kalian sudah banyak berbuat sesuatu. Jauh lebih banyak dari aku. Tetapi orang-orang ini nampaknya agak liar, berkata saudara seperguruannya itu. Karena itu kau awasi sajalah. Kau lihat bagaimana aku memilin lehernya. Yang termuda di antara keempat saudara seperguruan itu tidak menjawab. Tetapi ia siap untuk mengawasi ketiga orang itu. Jika di antara mereka ada yang berusaha melarikan diri, maka ia harus cepat bertindak. Sabung Sari memang sudah tidak sabar lagi. Tetapi Kiai Gringsing telah menggamitnya. Setiap kali ia harus menahan Sabung Sari agar tidak tergesa-gesa bertindak. Memang lain dengan Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Bagi Kiai Gringsing, Agung Sedayu dapat lebih banyak menyesuaikan diri daripada Sabung Sari. Tetapi Kiai Gringsing pun menyadari bahwa Sabung Sari adalah seorang prajurit di bawah pimpinan Untara yang mempunyai sifat dan watak yang jauh berbeda dengan Agung Sedayu. Sementara itu, ketiga orang saudara seperguruan itu telah siap menghadapi tiga orang yang oleh Ki Jagabaya telah ditetapkan sebagai tiga orang pencuri kambing. Seorang yang paling tua di antara mereka telah mendekati Ki Jayaraga. Menurut perhitungan mereka, Ki Jayaraga memiliki kemampuan yang paling mendebarkan. Ia mampu membakar tali yang mengikat pergelangan tangannya menjadi abu, sementara itu pakaiannya sama sekali tidak terpengaruh karenanya. Dengan demikian maka orang itu mampu mengungkapkan ilmunya sesuai dengan keinginannya, dengan demikian maka orang tertua di antara keempat saudara seperguruan itulah yang akan menghadapinya. Adapun orang kedua akan berhadapan dengan Kiai Gringsing, sementara yang lebih muda lagi akan menghadapi Sabung Sari. Kisanak, berkata orang yang tertua di antara mereka berempat. Kalian telah menjalankan permainan kalian yang tidak seberapa itu di sini. Tentu saja kau berhasil membuat orang padukuhan ini kebingungan. Tetapi untunglah bahwa di sini ada kami. Kalian siapa? Bertanya Ki Jayaraga. Kalian tidak perlu mengenal kami lebih banyak dari yang sudah aku katakan. Kami adalah 4 orang saudara seperguruan yang sedang mengemban tugas-tugas kemanusiaan. Itu saja, jawab yang tertua di antara mereka. Jika demikian, kita sama-sama mengemban tugas kemanusiaan, jawab Ki Jayaraga. Oh, tiba-tiba orang itu tertawa. Dengan mencuri kambing kau mengemban tugas-tugas kemanusiaan? Apa artinya seekor kambing kecil dan sakit-sakitan? Jawab Ki Jayaraga. Jawaban itu memang mengejutkan. Sabung Sari juga terkejut. Justru karena itu ia tidak segera menyahut. Namun yang terdengar adalah suara saudara tertua di antara keempat orang seperguruan itu. Kau jangan berbohong. Bukan seekor kambing kecil sakit-sakitan. Tetapi seekor kambing muda yang gemuk. Ki Jayaraga mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia pun bertanya. Dari mana kau tahu bahwa kambing itu muda dan gemuk? Orang itu tergagap.
Sementara itu Sabung Sari yang tidak sabar lagi telah memotong. Nah, jika demikian kalianlah pencuri kambing itu. Tentu kalian tidak hanya berempat. Sebut, di mana kawan-kawanmu hei? Gila, geram orang itu. Bagaimana mungkin kau menuduh kami? Aku tidak peduli, berkata Sabung Sari. Kita dapat menuduh siapa saja seperti dilakukan oleh Ki Jagabaya. Apalagi bahwa kau telah dapat menyebutkan bahwa yang hilang itu seekor kambing muda yang gemuk. Sabung Sari tiba-tiba saja telah berteriak kepada orang-orang yang berkerumun. Heh, siapa yang tahu, apakah kambing yang hilang itu kecil sakit-sakitan atau muda dan gemuk? Tiba-tiba saja, seolah-olah di luar sadarnya, orang padukuhan yang tahu wujud kambing yang hilang itu, bahkan pemiliknya sendiri juga ada di antara mereka, berteriak. Kambing itu muda dan gemuk. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Nah, kita tahu sekarang, siapakah yang telah mencuri kambing itu. Persetan, geram orang itu dengan marah. Satu kesimpulan gila. Kau pikir kau akan dapat mengingkari kejahatan yang telah kau lakukan? Nah, sekarang jangan banyak bicara. Kami diminta oleh seisi padukuhan ini untuk menangkap kalian. Sabung Sari yang juga telah menjadi semakin marah membentak. Kau atau aku yang akan menangkap pencuri? Nah, marilah. Kita akan membuktikannya dengan kemampuan kita, siapa yang benar akan memenangkan pertempuran ini. Bagus, sahut orang itu. Kita akan mulai. Aku akan menangkap orang tua yang mempunyai kekuatan sihir ini. Sabung Sari pun segera bersiap. Tetapi ia tidak dapat memilih lawan. Seseorang telah siap untuk melawannya. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing masih juga bersikap sebagaimana tidak terjadi apa-apa. Bahkan ia masih sempat berkata, kita telah bertemu dengan sekelompok orang yang bukan saja mencuri kambing. Tetapi kita akan dapat menemukan sesuatu yang lain pada diri mereka. Kau jangan ikut menjadi gila, kakek, berkata orang yang sudah siap menghadapi Kiai Gringsing. Sebaiknya kau menyerah saja, agar kau tidak mengalami kesulitan di hari tuamu ini. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, apakah sebaiknya bukan kau saja yang menyerah? Pertanyaan Kiai Gringsing itu bagaikan mengetuk jantung lawannya yang sudah siap untuk bertempur itu. Karena itu, maka lawannya yang marah itu pun berkata, baiklah. Aku harus memaksamu menyerah. Jika kau tetap melawan, bukan salahku jika itu mempercepat kematianmu. Kiai Gringsing pun kemudian telah bersiap pula. Bagaimanapun juga ia tidak boleh mengabaikan lawannya. Kelengahan akan dapat menjerumuskan ke dalam kesulitan. Demikian pula agaknya Ki Jaraga dan Sabung Sari. Mereka pun kemudian telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Ki Demang yang mendengarkan percakapan di antara ketiga orang yang dituduh telah mencuri kambing itu dengan keempat orang yang muncul kemudian, menjadi semakin ragu-ragu. Agaknya memang ada kemungkinannya sebagaimana dikatakan oleh orang termuda di antara ketiga orang yang dituduh mencuri itu, bahwa sebenarnya keempat orang itulah yang telah mencuri kambing. Agaknya bukan Ki Demang saja yang menjadi ragu-ragu. Beberapa orang bebahu pun menjadi ragu-ragu. Bahkan seorang di antara mereka kemudian berdiri di samping Ki Demang sambil berkata, Ki Demang, apakah Ki Demang benar-benar yakin bahwa ketiga orang itulah yang telah mencuri kambing? Tidak, jawab Ki Demang. Aku justru berpendapat lain. Mungkin keempat orang itulah yang justru telah melakukannya. Namun bagaimanapun juga, kedua belah pihak adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Bebahu itu mengangguk-angguk. Katanya, agaknya memang demikian Ki Demang. Kita memang harus menyesal bahwa Kademangan ini telah menjadi ajang pertempuran antara orang-orang berilmu tinggi itu. Ki Demang tidak dapat menjawab. Namun ia berdesis. Sebagian besar adalah karena salahku. Bebahu itu tidak menjawab. Ketika ia melihat Ki Jagabaya, maka agaknya Ki Jagabaya tetap pada pendiriannya. Kemarahannya kepada Ki Jaraga telah membuatnya bertahan pada pendiriannya. Apalagi ia memang ingin membalas kesakitan yang menyengat kedua telapak tangannya yang bagaikan menggenggam bara itu. Sejenak kemudian, maka telah terjadi 3 lingkaran pertempuran. Nampaknya tidak seorang pun di antara mereka yang memerlukan senjata. Ketiga orang yang dituduh mencuri kambing itu memang tidak nampak bersenjata, sementara keempat orang yang muncul kemudian itu pun tidak menarik senjata mereka pula,
meskipun mereka membawa senjata mereka masing-masing. Agaknya mereka merasa tidak perlu mempergunakan senjata mereka untuk melawan orang-orang tua. Namun yang menghadapi Sabung Sari pun tidak pula merasa memerlukan senjata. Ketika mereka mulai bertempur, ternyata Sabung Sari masih dapat mengendalikan dirinya, sehingga ia tidak dengan serta-merta mempergunakan kemampuan puncaknya. Kiai Gringsing yang tua itu pun berusaha untuk menjajaki kemampuan ilmunya, meskipun orang tua itu cukup berhati-hati. Ia tidak menganggap lawannya tidak berbahaya. Karena itu, maka Kiai Gringsing telah meningkatkan daya tahannya untuk melindungi dirinya. Yang termangu-mangu kemudian adalah Ki Jayaraga. Ia sadar bahwa lawannya tentu sudah mengetahui kemampuannya untuk menyadap kekuatan api dengan usahanya membakar tali pengikat tangannya. Karena itu, maka ia pun memperhitungkan bahwa lawannya benar-benar sudah siap menghadapinya. Sebenarnya lah bahwa lawan Ki Jayaraga telah memperhitungkan pula hal itu. Karena itu, maka lawan Ki Jayaraga itu telah bersiap-siap untuk mengatasi sentuhan apinya. Ketika orang itu menyerang Ki Jayaraga dengan garangnya, maka Ki Jayaraga masih berusaha untuk mengetahui di manakah lawannya meletakkan kekuatan serangannya. Karena itu, maka Ki Jayaraga dengan cermat berusaha untuk mengamati setiap gerak dan akibatnya. Dengan hati-hati Ki Jayaraga telah meloncat menghindar ketika lawannya menyerang langsung ke wadaknya. Ki Jayaraga memperhitungkan bahwa lawannya itu tentu memiliki kekuatan tertentu sehingga ia berani menyerangnya, meskipun tubuhnya mampu melepaskan panasnya api sebagaimana ia telah membakar tali yang mengikat pergelangannya. Namun ternyata Ki Jayaraga terlambat. Ternyata bahwa lawannya itu mampu menyerang tubuhnya tanpa menyentuhnya. Seolah-olah kekuatan ilmunya merupakan kepanjangan dari gerak serangan wadaknya. Karena itu, maka Ki Jayaraga masih belum sempat keluar dari garis serangannya. Ternyata pundak Ki Jayaraga bagaikan disambar oleh kekuatan yang sangat besar, sehingga Ki Jayaraga telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan orang tua itu hampir saja telah kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa Ki Jayaraga adalah seorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat luas. Dalam keadaannya ia justru telah menjatuhkan dirinya. 2 kali ia berguling. Namun kemudian ia pun telah melenting berdiri. Demikian Ki Jayaraga tegak, maka ia pun segera mengerti kelebihan yang dimiliki oleh lawannya itu. Dengan demikian, maka ia pun segera menempatkan dirinya dalam kesiapan menghadapinya. Kiai Gringsing dan Sabung Sari mula-mula terkejut melihat Ki Jayaraga terdesak pada serangan pertama. Namun mereka pun kemudian melihat Ki Jayaraga itu telah siap kembali menghadapi setiap kemungkinan. Meskipun Ki Jayaraga yakin akan kemampuan Sabung Sari, namun ia masih juga ingin memperingatkannya, karena mungkin saja Sabung Sari dibelit oleh kemarahannya sehingga ia tidak segera melihat letak kelebihan lawan. Karena itu, maka setelah ia berdiri tegak dan siap menghadapi lawannya itu, ia berkata, "Bukan main. Masih juga ada ilmu yang dahsyat itu sekarang. Kau mampu melepaskan seranganmu mendahului wujud wadakmu. Heh, di mana aku pernah melihat ilmu seperti itu?" Kiai Gringsinglah yang menyahut. "Luar biasa. Untunglah Pandan Wangi tidak ikut serta bersama kita." Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Pandan Wangi juga memiliki ilmu sejenis dengan ilmu yang dimiliki oleh lawannya itu. Bahkan kelebihan Pandan Wangi, bahwa ketekunannya menempa diri serta menelusuri hubungannya dengan kekuatan alam di sekitarnya telah membawanya memasuki satu bentangan ilmu yang sudah jarang dimiliki oleh seseorang. Dengan beberapa petunjuk dari Kiai Gringsing, maka Pandan Wangi mampu mendalami ilmu seperti yang dimiliki oleh lawan Ki Jayaraga itu, sebagaimana Agung Sedayu juga pernah menghadapi beberapa orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Sementara itu ilmu Pandan Wangi telah berkembang terus, sehingga kemudian ia tidak saja mampu melontarkan ilmunya mendahului wujud wadaknya, namun ia telah mampu melontarkan serangan melampaui satu jarak tertentu. Dalam pada itu Sabung Sari yang mendengar kata-kata Ki Jayaraga itu segera memaklumi. Meskipun lawannya masih belum mengeterapkannya, namun ternyata ia harus berhati-hati. Pada saat jika keadaan memaksanya, maka lawannya itu tentu akan mengeterapkan ilmunya itu, karena keempat orang itu adalah 4 orang saudara seperguruan, sehingga mereka agaknya memiliki ilmu yang serupa. Agaknya ilmu seperti itu akan berkembang lagi, berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Demikianlah, maka pertempuran itu pun segera berkelanjutan. Ki Jayaraga yang telah mengetahui kemampuan ilmu lawannya, telah bertempur dengan sangat berhati-hati.
Ia harus dapat memperhitungkan jarak gapai sergapan lawannya sehingga ia mampu bergerak mendahuluinya, agar kekuatan yang mendahului wujud wadak orang itu tidak mengenainya. "Persetan kau kakek tua," geram orang itu. "Ternyata kau mampu mengenali kekuatan ilmuku." Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, ilmu yang sebenarnya mulai susut karena tidak mampu lagi mengatasi berbagai kesulitan di medan perang. Tidak lebih dari seorang yang membawa galah karena tangannya tidak sampai menggapai jambu air. "Alangkah sombongnya kau kakek tua," bentak lawannya yang tiba-tiba saja telah meningkatkan serangannya. Demikian dahsyatnya bagaikan badai yang datang mengguncangkan hutan yang lebat. Tetapi sasaran serangannya adalah Ki Jayaraga. Karena itu, maka ia sama sekali tidak berhasil mengenainya. Jika serangan pertamanya berhasil melontarkan orang tua itu sehingga ia berguling di tanah, maka serangan-serangan berikutnya hampir tidak berarti sama sekali. Sementara itu Ki Jayaraga sama sekali masih belum membalasnya selain menghindarinya setiap serangan. Yang dilakukan oleh Kiai Gringsing tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh Ki Jayaraga. Kiai Gringsing yang mengetahui kemampuan lawannya itu, sempat membuat lawannya menjadi bingung. Kakek yang nampaknya sudah terlalu tua itu masih mampu bergerak cepat sekali menghindari serangan-serangannya. Bahkan ketika ia sudah sampai ke tingkat ilmunya yang semakin tinggi, orang tua itu sama sekali tidak mengalami kesulitan. Yang tidak bertempur seperti Ki Jayaraga dan Kiai Gringsing adalah Sabung Sari. Sejak ia ditangkap, rasa-rasanya ia sudah tidak dapat menahan diri lagi. Kini kemarahannya itu telah tertumpah pada lawannya. Karena itu maka pertempuran di antara Sabung Sari dan lawannya itulah yang nampak menjadi semakin sengit. Sabung Sari tidak hanya sekedar menghindarkan serangan lawannya seperti dilakukan oleh orang-orang tua itu. Tetapi ia pun membalas serangan dengan serangan. Ternyata peringatan Ki Jayaraga sangat berarti bagi Sabung Sari. Ia tidak perlu mengalami kesulitan pada benturan-benturan pertama. Karena itu, maka yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang cepat dan keras. Sabung Sari yang sudah mengetahui kekuatan lawan itu, masih bertahan dengan kemampuannya. Ia masih menganggap bahwa ia belum perlu melepaskan ilmunya yang paling dahsyat lewat sorot matanya. Keduanya kemudian telah bertempur dengan cepat. Mereka berloncatan saling menyerang dan saling menghindar. Desak-mendesak. Sekali-kali Sabung Sari harus berloncatan surut. Tetapi jika terbuka kesempatan baginya, maka serangannya datang seperti prahara. Menerjang dengan kekuatan yang mendebarkan jantung lawannya. Meskipun lawannya kemudian telah mengerahkan segenap kemampuan ilmunya, namun ia masih belum berhasil memaksa Sabung Sari untuk berlutut. Bahkan perlawanannya justru menjadi semakin lama semakin cepat. Yang berhasil lebih dahulu mengenai tubuh lawannya justru Sabung Sari. Kecepatan geraknya telah menembus pertahanan lawannya, bahkan menembus ilmunya pula. Ketika lawannya gagal menerkam Sabung Sari, maka Sabung Sari yang sudah membuat perhitungan yang cermat, telah meloncat menyamping. Kakinya lah yang telah mengenai lambung lawannya, sehingga lawannya itu terdorong selangkah menyamping. Untunglah bahwa ia masih mampu berdiri tegak di atas kakinya. Namun ia terpaksa meloncat surut untuk memperbaiki keadaannya. Tetapi Sabung Sari tidak banyak memberinya kesempatan. Sesaat kemudian ia pun telah meloncat menyerang pula. Tetapi langkahnya tertahan ketika lawannya mengayunkan lengannya. Meskipun jaraknya melampaui jarak panjang tangan lawannya, tetapi Sabung Sari menyadari bahwa lawannya memiliki ilmu yang dapat menjadi kepanjangan wujud wadaknya itu. Namun demikian tangan itu terayun tanpa mengenai sasarannya, Sabung Sari telah meloncat pula. Demikian cepatnya, sehingga ketika kakinya terjulur, hampir saja untuk kedua kalinya orang itu dapat dikenainya. Tetapi dengan tangkasnya lawan Sabung Sari itu berhasil bergeser menyamping. Bahkan ia sempat mengayunkan tangannya pula. Demikian cepatnya, sehingga Sabung Sari tidak sempat menghindar. Selisih perhitungan sejengkal, telah membuat Sabung Sari terdorong dengan kerasnya. Meskipun wujud wadak lawannya tidak mengenainya, tetapi rasa-rasanya tengkuk Sabung Sari telah dihantam dengan segumpal batu padas. Hampir saja Sabung Sari jatuh terjerembab tanpa terkekang. Namun pengalaman dan kemampuannya telah dapat mengatasi kesulitan itu sehingga Sabung Sari tidak terbanting jatuh. Tetapi ia mampu jatuh pada keadaan yang mapan. 2 kali ia berguling. Kemudian dengan sigapnya ia melenting tegak. Meskipun pada saat yang bersamaan serangan berikutnya telah memburunya, tetapi Sabung Sari sempat menghindar.
Ketika tangan lawannya itu terjulur lurus ke dadanya, maka Sabung Sari harus bertindak cepat. Meskipun menurut pengamatan wadaknya, tangan itu tidak akan sampai menggapai tubuhnya, tetapi arah serangan itu merupakan garis yang berbahaya. Dengan tangkasnya Sabung Sari bergeser ke samping sehingga sasaran serangan itu tidak dikenainya. Tetapi dengan tiba-tiba saja tangan itu telah terayun ke samping pula. Demikian cepatnya, sehingga Sabung Sari terkejut karenanya. Namun dengan cepat pula Sabung Sari berhasil merendahkan dirinya di atas lututnya sehingga terasa olehnya ayunan kekuatan ilmu lawannya lewat di atas kepalanya. Pada saat yang demikian Sabung Sari tidak melepaskan kesempatan. Bertumpu pada tangannya, maka ia telah meloncat menyerang lawannya. Kakinya terjulur dengan cepatnya mengenai lambung lawannya yang terbuka karena tangannya yang sedang terayun itu. Serangan itu demikian kerasnya, sehingga lawan Sabung Sari itu telah terlempar 2 langkah menyamping. Meskipun orang itu jatuh di atas kakinya, tetapi hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Dengan susah payah ia berusaha untuk tidak jatuh terlentang. Meskipun ia berhasil, namun demikian cepatnya pula serangan Sabung Sari menyusulnya. Lawannya yang melihat serangan itu, agaknya tidak sempat mengambil sikap. Dengan demikian maka ia pun justru telah menjatuhkan dirinya. Sabung Sari memang tidak dapat mengenai tubuh lawannya. Dengan sigap ia pun tegak kembali untuk membuat ancang-ancang baru. Tetapi tiba-tiba saja sambil masih berbaring di tanah, ia pun telah menyapu kaki Sabung Sari. Sekali lagi Sabung Sari salah hitung. Jaraknya memang cukup jauh dari orang itu, namun ilmu orang itulah yang telah mengenai kaki Sabung Sari. Demikian kerasnya, sehingga kaki Sabung Sari itu telah terpental. Sabung Sarilah yang kemudian jatuh terbanting di tanah. Memang agak keras. Meskipun perasaan sakit menyengat punggungnya, namun Sabung Sari sempat meloncat bangkit dan berdiri tegak mendahului lawannya. Karena itu, dengan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya, ia pun dengan geramnya meloncat maju dengan tangan terjulur lurus. Tepat pada saat lawannya berdiri, maka tangan Sabung Sari itu telah menghantam dadanya. Demikian kerasnya, sehingga terdengar orang itu mengaduh tertahan. Sekali lagi orang itu terlempar dan terjatuh, betapapun ia berusaha bertahan. Tetapi ia tidak mau menjadi sasaran serangan yang tidak berkesudahan. Ternyata bahwa lawannya mampu bergerak cepat sekali, melampaui kecepatan geraknya sendiri. Karena itu, maka orang itu pun merambah kepada kekuatannya yang lain. Dengan ilmunya ia merasa tidak mampu menundukkan lawannya, bahkan sekali-sekali dirinya sendirilah yang harus berloncatan surut. Dengan demikian, maka orang itu pun telah memungut satu di antara senjata-senjata kecilnya yang terselip pada ikat pinggangnya. Sabung Sari yang telah bersiaga sepenuhnya sempat melihat tangan orang itu telah mencabut pisau-pisau kecil yang merupakan senjata khususnya, di samping senjata yang ada di lambungnya. Sabung Sari yang siap meloncat menyerang telah tertegun. Dengan pengamatannya yang tajam, maka ia pun telah melihat tangan lawannya itu bergerak. Dengan cepat pula tangan itu terayun. Kemudian berkilat pulalah sebilah pisau kecil yang meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi menyambar dada Sabung Sari. Dengan cepat pula Sabung Sari meloncat ke samping. Menurut pengertiannya, ilmu lawannya tidak berlaku pada senjata yang dilontarkan, sehingga sentuhan ujung pisau itu sendirilah yang akan dapat melukainya. Tanpa kekuatan ilmu yang mendahuluinya. Meskipun demikian Sabung Sari tidak mau mengalami kesulitan karena kelengahannya. Karena itulah, maka ia harus berusaha menghindar secepat dapat dilakukannya. Namun lawannya benar-benar memiliki kemampuan untuk bermain dengan pisau-pisaunya. Meskipun pisau itu tidak menyambarnya susul-menyusul, namun serangan itu merupakan serangan yang sangat berbahaya. Justru karena lawannya itu berlaku tenang setelah pisau kecil itu berada di tangannya. Dengan wajah yang penuh kebencian orang itu sempat membidik sasarannya dengan cermat. Sabung Sari pun mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ketika lawannya mengangkat pisaunya perlahan-lahan, maka ia pun telah bersiap untuk meloncat menghindari. Dengan saksama ia melihat gerak tangan lawannya itu. Sementara itu, Ki Jairaga dan Kiai Gringsing masih juga bertempur. Kedua orang itu masih lebih banyak menghindar. Tetapi jika lawannya selalu mendesaknya, maka sekali-sekali orang-orang tua itu pun menyerang juga, agar lawannya tidak bergeser maju terus. Bahkan lawan Ki Jairaga kadang-kadang menjadi bingung. Tanpa diketahuinya apa yang telah dilakukan lawannya, tiba-tiba saja menyusup di antara ayunan ilmunya dorongan kekuatan yang luar biasa besarnya,
sehingga orang itu telah terdorong tidak hanya 1-2 langkah, tetapi bahkan beberapa langkah. Tangan orang tua itu tidak menyakitinya, hanya mendorongnya. Apa maunya orang tua itu? Geram lawannya di dalam hatinya. Demikian pula Kiai Gringsing. Ia memang tidak berusaha untuk menundukkan lawannya dengan mematahkan tangannya atau memilin lehernya. Tetapi dibiarkannya lawannya mengerahkan segenap tenaganya. Ki Demang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi bingung. Ia melihat kedua orang tua itu seakan-akan memang tidak bersungguh-sungguh. Sekali-sekali bahkan ia melihat orang-orang tua itu tersenyum, meskipun sambil berloncatan menghindar. Sementara itu Ki Demang melihat Sabung Sari dan lawannya telah bertempur dengan sengitnya. Keduanya telah bergerak dengan cepat, berloncatan dan saling menyerang. Keduanya telah mengalami hentakan pukulan lawannya dan terlempar beberapa langkah surut. Bahkan terbanting jatuh di tanah, berguling dan melenting tegak kembali. Ketika Ki Jayaraga kemudian mendorong lawannya dengan keras, maka lawannya itu pun telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh terlentang. Namun Ki Jayaraga sama sekali tidak memburunya. Dibiarkannya lawannya itu dengan cepat bangkit berdiri, sementara Ki Jayaraga berdiri saja mengawasinya sambil tersenyum. "Marilah Kisanak," katanya. "Bangkitlah. Kita mempunyai banyak waktu untuk bermain-main." Lawannya menjadi semakin marah mendengar kata-kata orang tua itu. Namun bagaimanapun juga, ia merasa bahwa ia telah mengalami kesulitan. Karena itu, maka orang itu pun telah menarik senjatanya untuk menghadapi Ki Jayaraga. Karena orang itu yakin akan ilmunya, maka senjatanya yang terselip di pinggangnya bukan sebuah golok yang besar dan panjang, tetapi sepasang pedang kecil atau dapat juga disebut belati panjang. Dalam kemampuan ilmunya, maka belati itu seakan-akan telah berubah menjadi sebilah pedang yang panjang. Ki Jayaraga tertegun melihat sepasang pedang pendek di tangan lawannya. Bahkan hampir bersamaan maka lawan Kiai Gringsing pun telah menggenggam belati pula. Namun kedua orang tua itu pun melihat bahwa lawan Sabung Sari tidak menarik belatinya yang tergantung di lambung. Tetapi ia telah mempergunakan pisau-pisau kecil sekali yang dapat dilontarkan ke arah lawannya dari jarak yang agak jauh. Ki Jayaraga yang tidak berniat melawannya dengan senjata apapun juga itu terpaksa mengerutkan keningnya, ketika ia melihat Kiai Gringsing justru telah mengurai cambuknya. "Buat apa Kiai?" bertanya Ki Jayaraga. "Pedang-pedang kecil itu bentuknya sangat menarik," berkata Kiai Gringsing. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Tentu Kiai Gringsing mempunyai maksud tertentu dengan cambuknya itu. Dalam pada itu, lawan Sabung Sari telah melontarkan pisaunya pula setelah ia bergeser beberapa langkah sambil membidik. Demikian cepatnya pisau kecil itu meluncur, sehingga hampir saja berhasil menyambar pundak Sabung Sari yang meloncat berguling di tanah. Namun yang berikutnya lawannya tidak memberinya kesempatan. Ia tidak membidik lagi, tetapi demikian Sabung Sari bangkit, maka pisau kecil berikutnya telah meluncur lagi. Tetapi yang menjerit justru seorang yang berdiri di samping pendapa. Pisau itu ternyata telah salah sasaran. Lawan Sabung Sari melempar pisaunya terlalu mendatar, sehingga menyambar orang yang melingkari arena pertempuran itu, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Jerit orang tua itu telah membakar jantung Sabung Sari. Dengan geram Sabung Sari berkata, "Kau telah melukai orang yang tidak tahu menahu tentang permainan ini. Itu akibat wajar dari pertempuran ini. Salahnya sendiri bahwa ia berdiri terlalu dekat dengan arena," geram lawannya. "Ia sudah berdiri cukup jauh," sahut Sabung Sari. "Persetan," orang itu berkata lantang. "Sebentar lagi lehermu yang akan aku koyak dengan pisau-pisau kecil ini." Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi ia sempat melihat orang yang terkena pisau itu ditolong oleh kawan-kawannya. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing berkata, "Pisau itu tentu beracun." "Apakah kau dapat menolong, Kiai?" berkata Ki Jayaraga. Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Ki Jayaraga telah melepas ikat kepalanya. Seperti yang pernah dilakukannya, ia telah mempergunakan ikat kepalanya sebagai senjata, meskipun penggunaannya agak berbeda dengan Ki Waskita. "Tinggalkan lawanmu," berkata Ki Jayaraga. Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun katanya, "Baiklah. Tetapi aku inginkan pedang-pedang kecil itu." "Ambil satu," berkata Ki Jayaraga.
Kiai Gringsing tidak menjawab. Ia memang ingin satu di antara kedua pedang kecil di tangan lawannya. Agaknya pedang kecil itu memang mempunyai arti tersendiri baginya. Karena itu, maka sejenak kemudian Kiai Gringsing pun telah bersiap-siap untuk mengambil senjata itu. Namun dalam pada itu lawannya telah mengumpat. Ia merasa direndahkan oleh lawannya yang tua itu. Seakan-akan orang tua itu akan dapat mengambil belatinya sekehendak hatinya sendiri. Tetapi ia tidak dapat mengingkari satu kenyataan. Tiba-tiba saja cambuk Kiai Gringsing meledak dengan kerasnya. Seolah-olah telah mengoyakkan setiap selaput telinga. Lawannya pun terkejut mendengar ledakan itu, sehingga sesaat perhatiannya telah tertuju kepada bunyi yang menghentak itu. Namun pada saat yang demikian, terasa sebuah tarikan yang keras sekali. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, maka sebilah pedang kecilnya telah lepas dari tangan kirinya. Pedang kecil itu terlempar ke udara. Namun dalam waktu yang singkat, senjata itu telah jatuh ke tangan Kiai Gringsing. Seakan-akan tangan Kiai Gringsing mempunyai kemampuan untuk menghisap pedang yang sedang terpelanting itu. "Terima kasih," berkata Kiai Gringsing. "Aku belum sempat meneliti ciri-cirinya. Aku harus menolong orang yang terkena racun itu." Lawannya mengumpat. Tetapi ia tidak dapat menyusul Kiai Gringsing karena serangan yang lain telah datang. Serangan Ki Jayaraga. Dengan demikian maka Ki Jayaraga harus melawan dua orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Keduanya adalah orang-orang terbaik di antara keempat orang bersaudara seperguruan itu. Tetapi Ki Jayaraga adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi pula, sehingga meskipun ia harus berhati-hati menghadapi kedua lawannya, namun keduanya tidak akan dapat menundukkan Ki Jayaraga. Kiai Gringsing kemudian telah bergeser keluar dari arena sambil menyelipkan pedang kecil yang berhasil dirampasnya itu di ikat pinggangnya. Ia pun dengan tergesa-gesa telah mendekati orang yang terkena pisau-pisau kecil beracun yang dilontarkan oleh lawan Sabung Sari, namun tidak mengenai sasarannya. Tetapi Kiai Gringsing tertegun ketika seorang di antara keempat orang itu telah mencegatnya. Saudara seperguruan yang termuda di antara keempat orang itu. "Kau akan melarikan diri?" bertanya orang itu. "Tidak," jawab Kiai Gringsing. "Orang yang terkena pisau kecil beracun itu memerlukan pengobatan. Jika tidak, maka ia akan mati." "Kau tidak usah mempedulikannya," geram orang itu. "Mati atau tidak itu bukan urusanmu. Jangan begitu bengis Kisanak. Jika kau ingin bertempur, nanti kita akan bertempur. Tetapi biarlah aku mengobati orang itu lebih dahulu." Tetapi orang itu tidak mau juga bergeser. Bahkan tiba-tiba saja ia sudah siap untuk bertempur. Kiai Gringsing yang menjadi cemas karena orang yang terkena racun itu benar-benar akan dapat meninggal, tidak mau membuang waktu terlalu banyak. Karena itu ketika orang itu menyerangnya, maka dengan tangkasnya ia mengelak. Kiai Gringsing tidak memukul orang itu pada tengkuknya. Tetapi dengan jari-jarinya Kiai Gringsing telah mengetok punggung orang itu sebelah menyebelah tulang belakangnya. Ternyata bahwa orang itu tidak mampu melawan Kiai Gringsing dalam dua loncatan. Demikian punggungnya tersentuh jari-jari Kiai Gringsing, maka seluruh tubuhnya rasa-rasanya bagaikan bergetar. Urat-uratnya menjadi lemah dan tidak berdaya, sehingga otot-ototnya pun tidak lagi mampu menyangga tubuhnya yang tegak. Sejenak kemudian orang itu pun telah terjatuh lemas. Kiai Gringsing segera meninggalkannya. Ia pun bergegas mendekati orang yang terkena pisau beracun itu, dengan cepat pula Kiai Gringsing mengambil obat dari kantong ikat pinggangnya dan kemudian dengan hati-hati menarik pisau yang masih tertancap itu. Sejenak Kiai Gringsing memperhatikannya. Ia melihat perkembangan keadaan orang itu. Kemudian menaburkan obat pada luka yang tidak mengeluarkan darah itu. Tiba-tiba saja orang itu menjerit kesakitan. Namun, ketika ia meronta, maka Kiai Gringsing berdesis. Jangan biarkan ia bergerak terlalu banyak. Racun itu keras sekali. Setiap gerakan akan mempercepat kesulitan pada tubuhnya. Obatku memang terasa panas seperti api. Tetapi obat itu akan menghisap racun yang telah berada di dalam tubuhnya. Tanpa disadari, orang-orang itu pun telah melakukan sebagaimana dikatakan oleh Kiai Gringsing. Mereka memegangi kawannya yang terkena pisau itu. Sementara orang itu masih saja berteriak-teriak kesakitan, karena di tempat lukanya, seakan-akan Kiai Gringsing telah menaburkan bara api.
Namun sejenak kemudian, di luka itu nampak titik-titik darah mulai mengembun. Kemudian sedikit demi sedikit, darah yang berwarna kebiru-biruan mulai mengalir. Mudah-mudahan berhasil, berkata Kiai Gringsing. Ketika darah mulai keluar dari luka dan menjadi semakin merah, maka rasa-rasanya panas di luka itu pun telah menjadi susut. Namun pada saat itu kemarahan lawan Sabung Sari pun telah sampai ke puncak. Apalagi ketika ia melihat saudara seperguruannya yang muda itu telah dilumpuhkan oleh kakek tua yang kemudian telah mengobati luka orang yang terkena pisaunya, maka kemarahannya benar-benar telah membakar kepalanya. Dengan demikian maka tidak ada niat lain yang menyumbat di hatinya selain membunuh orang termuda di antara ketiga orang yang oleh orang-orang padukuhan itu telah dipastikan sebagai sekelompok pencuri. Karena itu, maka serangannya pun menjadi semakin deras. Lontaran-lontaran pisaunya menjadi semakin sering. Namun bukan berarti bahwa orang itu tidak membidik sasarannya dengan baik. Itulah sebabnya maka Sabung Sari mulai mengalami kesulitan. Ia harus berloncatan kian kemari, berguling, melenting dan meloncat lagi. Karena itulah, maka Sabung Sari pun telah sampai pula pada batas pengekangan diri. Ia tidak lagi menghiraukan apapun juga. Lebih baik menghancurkan lawannya daripada dirinya sendiri yang dihancurkan. Paugeran perang itu berlaku dan berlaku terus dalam peperangan. Itulah sebabnya, maka ketika sebuah pisau kecil dengan arah yang lurus menuju ke jantungnya, Sabung Sari telah meloncat dan langsung berguling beberapa kali. Bukan saja untuk menghindari serangan itu, tetapi ia memang berusaha untuk mengambil jarak dan kesempatan. Lawannya yang melihat Sabung Sari berguling-guling menjauhinya tertegun sejenak. Namun tiba-tiba saja ia tertawa. Katanya, "Nah, kau telah kehilangan semua kesempatan. Kau tidak akan dapat lolos dari tanganku. Memang terlalu berat hukuman yang akan kau terima. Kau hanya bersalah mencuri seekor kambing. Tetapi kau harus mati di halaman Kademangan ini, karena justru kau telah mengelakkan diri dari tanggung jawab. Jika kau akui saja kesalahanmu, maka hukumanmu tentu akan jauh lebih ringan." Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi perlahan-lahan ia bangkit. Sementara itu lawannya pun telah bersiap pula dengan dua bilah pisau kecil di kedua tangannya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Satu di antara kedua pisau ini akan mengakhiri perlawananmu." Bersambung ke bab 320. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.